Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mulai program hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa dulu agar ilmu kita jadi bermanfaat untuk banyak orang. Berdoa, saya persilakan. Amin. Berdoa tidak pernah selesai. Oke. Jadi kalau untuk kuliah hari ini, mungkin lebih banyak, mungkin saya akan mendongeng aja gitu. Jadi untuk minggu ini saya hanya akan menjelaskan tentang dasar NN. Karena kalau untuk minggu depan dan seterusnya mungkin nanti kita akan lebih banyak bersentuhan dengan neural network itu. Jadi pikir saya udah 1 minggu ini mungkin saya akan bahas lebih ke teori-teorinya dulu. Oke. Judul dasar pertama adalah Statistical Modeling and Neural Network in Research and Development. Nah, jadi di minggu ini ada 4 topik yang akan saya bahas. Yang pertama tentang introduction, mengenali neural network. Terus di sini ada beberapa background-nya, motivasinya, jargonsnya, dan beberapa terminologi yang nanti berbeda di antara NN dan juga statistika gitu. Dan juga nanti saya akan menerangkan bagaimana perbedaan dan persamaan antara pemodelan dengan NN dan juga statistical models. Tentu di sini akan saya jelaskan bagaimana jargonnya juga, bagaimana dasar perseptron, multilayer perseptron. Nah, ini sebenarnya sama ketika saya berbicara tentang feed forward neural network. Nah, itu sama saja dengan multilayer. Karena layernya banyak. Karena kalau single layer biasanya yang digunakan perseptron. Nah, sini ada beberapa arsitektur di NN. Karena berbeda arsitektur akan juga digunakan untuk berbeda aplikasi gitu. Jadi semakin banyak data yang Anda gunakan, semakin banyak variabelnya, maka kita butuh banyak arsitektur agar dia bisa memproseskan informasi tersebut. Nah, tentu di NN ini juga ada namanya unsupervised dan juga supervised gitu. Kenapa demikian? Ya masih ingat dasarnya untuk unsupervised karena dia cluster. Jadi NN bisa kita gunakan untuk clustering. Dan juga ketika kita butuh supervised, tentu itu berbicara dengan klasifikasi atau regresi. Nah, NN juga bisa digunakan untuk itu. Nah, kemudian saya akan jelaskan nanti mengenai model selections di NN. Ada beberapa hidden neurons, ada beberapa fungsi aktivasi yang bisa digunain, dan juga beberapa pre-processing sama methods dan filter selection. Nah, mungkin ini lebih detail lagi nanti akan kita bahas di minggu depan. Jadi 2 minggu ke depan saya akan banyak sekali membahas tentang model-model DNN gitu. Nah, jadi yang keempat nanti saya akan menerangkan beberapa contoh-contoh model yang biasa digunakan, mulai dari tradisional sampai hybrid, atau nanti kita bahas tentang model-model kombinasi. Nanti ada gabungan antara model parametrik dengan model non parametrik itu, atau dibilang robust atau hybrid models. Nah, jadi sampai hari ini, sampai tadi 30 menit yang lalu, saya cek di Scopus. Di Scopus ada sekitar 80.000 paper ketika Anda mencari dengan keyword Neural Network for Data Analytic. Nah, jadi nanti Anda bisa melihat apa saja sudah dibahas di NN itu. Nah, Anda bisa di sini. Nah, di sini banyak sekali yang dibahas ketika author mempublikasikan dengan NN gitu. Biasanya kalau saya bikin paper tentang NN, ada beberapa informasi yang saya ulik. Yang pertama tentu saya akan membahas tentang akurasi. Nah, di akurasi itu nanti saya akan membahas tentang iterative methods. Kenapa demikian? Karena hal paling fundamental di NN ini adalah bagaimana ketika kita bisa mendapatkan model yang robust gitu. Nah, khawatirnya adalah semakin kompleks nanti arsitektur, dia akan membutuhkan semakin banyak iteratif. Nah, jadi nanti iterasi ini mungkin nanti tidak konvergen Anda gunakan untuk sehari. Mungkin Anda bisa butuh 2 hari, bisa butuh 3 hari, atau bisa butuh seminggu sampai iteratif nanti konvergen gitu. Karena semakin kompleks informasi yang Anda gunakan, maka NN butuh belajar banyak gitu dari informasi tersebut. Nah, di sini ada beberapa hal-hal yang sudah digunakan di NN, seperti di remote sensing, tentu di robotics itu sendiri, banyak tentu kalau lebih berbicara bagaimana advanced research di NN, kan robot ya. Nah, makanya penelitian tentang NN di robot itu sangat banyak gitu. Nah, jadi ini adalah beberapa riset-riset yang sering digunakan untuk NN. Nah, jadi Anda bisa membaca lagi nanti lebih detail lagi untuk di NN sendiri. Nah, ini adalah histori dari NN, dari saya mengutip dari Story by Data. Jadi NN itu dasarnya adalah dicetuskan pada tahun 1943, di mana di sini ada McCulloch sama Walter Spitz, di mana mereka membuat paper mengenai menganalisis
bagaimana neuron bisa bekerja gitu. Nah, jadi dia menduplikasi bagaimana konseptual dari otak kita. Nah, di otak kita kan juga ada neuron untuk mengakses informasi atau mengirimkan signal dari satu neuron ke neuron lain gitu. Nah, jadi konseptual DNA itu mengikuti seperti itu. Nah, terus pada tahun 1949 ada peneliti yang bernama Donald Hurd. Jadi dia mengembangkan konsep di neuron. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh McCulloch dan Pitts yang terkenal ini, dia kembangkan lagi itu. Dia kembangkan lagi bagaimana lebih fundamental menjelaskan bagaimana neural itu bekerja di sana gitu. Nah, dan juga pada tahun 1950 ada peneliti yang juga bernama Nathaniel Rochter, di mana dia ada salah satu founder dari IBM sampai SPSS yang tersebut. Dia menggunakan simulasi untuk NN agar lebih jelas lagi bagaimana bagaimana pengaplikasiannya dan seterusnya. Nanti Anda bisa baca lebih detail lagi, dan titik paling poinnya adalah pada tahun 1982, di mana di sini lebih dijelaskan lagi oleh John Hatfield. Jadi paper-paper NN dasar-dasarnya, ketika Anda ingin membangun model NN baru, pasti banyak sekali mereka mensitasi dari paper John Hatfield ini. Mengapa? Karena John Hatfield ini dia sudah membuktikan bagaimana menghitung antara bobot gitu. Karena hal yang paling penting dalam melakukan riset NN ini, kita juga membutuhkan bobot optimal. Nah, makanya si John Hatfield ini sudah menganalisis hal yang demikian. Jadi lebih memudah riset lain untuk mengemploy atau mendeploy lagi model-model NN yang robust dan terbaru lagi. Nah, sampai sekarang, sampai tahun 2000-an, NN itu digunakan sampai sekarang. Nah, digunakan untuk kasus lebih untuk pemodelan, untuk peramalan, time series, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah histori dari NN, dari kapan lahirnya NN itu tersebut tuh. Dari 1943 sampai dikembangkan sampai sekarang. Nah, jadi setelah Speed tadi membuat tentang NN itu pada tahun 40, dia lebih menggunakan bagaimana perbedaan tentang X and Y dan juga X or Y. Ini lebih ke dasar ke klasifikasi ketika dia mencetuskan NN ini. Nah, makanya pada awal tahun 1940 sampai 1990-an itu banyak sekali pemodelan-pemodelan untuk klasifikasi gitu. Nah, sampai ketika Anda banyak menggunakan tentang SVM. Nah, SVM ini juga dicetuskan oleh si Vapnik sama Cortez pada tahun 2000-an gitu. Nah, jadi beberapa konseptual di NN ini, dasar-dasar apa saja yang dikembangkan, nah itu berkembang dari tahun ke tahun. Seperti dasarnya bagaimana electronic brain, terus Roosevelt juga menciptakan tentang perseptron, karena kalau perseptron itu cuma ada satu layer gitu. Jadi kita banyak variabel tapi hanya bisa diproses sama satu layer gitu. Mungkin karena pada tahun tersebut komputasi tidak sealatkan sekarang ya. Nah, makanya mereka membuktikan secara manual dulu gitu. Nah, jadi kalau nanti ada tugas, NN itu bisa kita hitung secara manual, sama seperti KNN kemarin atau sama seperti PCI dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa buktikan secara manual. Bedanya apa? Bedanya mungkin kita tidak bisa mengeluangkan waktu kita sampai menganalisis sampai iterasi 100 itu. Mungkin kita cuma bisa hitung sampai 1, 2, atau 10 iterasi. Karena kan capek ya. Nah, mungkin itu yang bisa kita gunakan untuk membuktikan bagaimana NN itu bisa mendapatkan akurasi yang besar. Nah, dan pada tahun 1980 di sini lebih banyak dikembangkan dengan multi-layer karena kita butuh banyak layer di sini. Nah, jadi ini sudah dikembangkan pada tahun 1980 untuk NN itu sendiri. Nah, dulu sudah saya jelaskan tadi pada tahun 2000-an ini banyak sekali turunan-turunan DNN untuk penerapan klasifikasi. Nah, makanya si Vapnik ini mencetuskan salah satu model yaitu tentang menggunakan SVM, Super Vector Machine, dan kemudian bisa Anda gunakan untuk regresi, makanya dinamakan dengan SVR, Super Vector Regression. Nah, jadi ini adalah beberapa histori dari perkembangan di NN dari 1940 dan juga sampai sekarang. Nah, jadi di sini ada dasar ketika nanti Anda ingin membaca lebih detail lagi tentang SVM. Kalau Anda tertarik di sana, dasarnya adalah DSVN atau Support Vector Network itu. Karena kita butuh banyak input di sini. Ada misalnya ada D variabel A, variabel B, variabel C, variabel D. Setiap variabel ini kita perlu latih si model ini agar dia belajar gitu. Nah, jadi biasanya kalau untuk penentuan hidden layer, ini namanya hidden layer ya. Ini hidden layer, namanya processing layer, namanya outputnya nanti. Nah, jadi tantangan kita adalah untuk menentukan jumlah hidden layer yang optimal gitu. Karena logikanya adalah ketika Anda punya banyak variabel, kan nggak mungkin kita butuh banyak sedikit hidden layer ya. Makanya menyesuaikan gitu. Nah, jadi ada beberapa nanti misalnya data itu 100 atau 200, nanti mengikuti juga jumlah variabelnya banyak apa tidak. Kalau datanya 200, variabel cuma 2, ya buat apa Anda gunakan untuk NN? Nah, karena inputnya nanti berbeda.
Kecuali kalau kita berbicara dengan time series ya. Time series kan dia hanya single variable, tapi inputnya ada lag gitu. Lag 1, lag 2, dan lag 3 misalnya. Nanti saya akan jelaskan tuh lebih detail lagi di time series. Nah, jadi intinya adalah di NN ini adalah kita bagaimana nge-processing di input ini terhadap hidden layer nanti gitu. Nah, di sini ada beberapa paper yang bisa Anda gunakan untuk memahami lagi bagaimana NN itu bisa bekerja. Nah, saya sarankan Anda membaca paper ini, Learning Representation by Propagating Error. Ini adalah jelas sekali ketika Anda membaca ini bagaimana dia menghitung bobot antara hidden dan juga ke layer yang lain. Dan juga kalau Anda ingin membuktikan bagaimana pemodelan matematiknya, Anda bisa membaca ini, Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity. Nah, jadi ketika saya S1, ketika saya mengambil mata kuliah JST dengan Saraf Tiruan itu DNN, nah jadi saya dapat banyak tugas bagaimana untuk melakukan perhitungan manual DNN. Jadi saya baca 3 paper ini dan ini sangat membantu saya untuk memahami lebih dalam lagi sampai sekarang ketika saya bisa membuat model NN yang baru gitu. Nah, ini adalah dasar 3 paper ini yang saya rekomendasikan ke Anda nanti bisa membacanya ketika punya waktu luang ketika Anda ingin tertarik membahas tentang NN. Nah, di sini ada beberapa general background-nya karena sudah dijelaskan tadi kita banyak sekali masalah data itu tidak linear gitu, linear dan tidak linear. Nah, tentu hadirnya NN ini akan membantu ketika kita mempunyai nonlinear relationship di between variables. Dan juga ada beberapa prosedur yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi tentang data-data yang tidak nonlinear. Contohnya apa? Kalau Anda masih ingat di econometric, itu kan ada pengujian linearitas ya. Nah, kita bisa menguji menggunakan indeks Trust-Prista atau uji Granger di time series gitu. Nah, ini adalah beberapa pengujian ketika kita menguji apakah data kita linear apa tidak gitu. Kenapa? Karena kalau nanti ketika kita berbicara dengan time series, dengan forecasting, kita tidak bisa menggunakan metode yang linear untuk kasus yang non-linear. Makanya di regresi itu kita cek linear itu nggak penting sebenarnya. Tapi kalau kita berbicara tentang time series, kita harus cek data kita linear apa tidak gitu. Apakah ada tren apa tidak, apa seasonal apa tidak. Nah, makanya ada uji Granger kalau di time series. Nah, terus yang kedua, background dari NN ini hadirnya adalah karena sekarang itu komputasional itu sudah advance, sudah sangat maju. Nah, mengapa demikian? Mungkin ketika awal-awal variabel itu sedikit, komputer cuma segitu, RAM-nya juga terbatas, jadi dia butuh waktu banyak untuk dia konvergen interaksinya. Nah, karena sekarang sudah banyak sekali tentang XPC atau High Performance Computing, nah jadi akan banyak riset yang digunakan sekarang untuk menentukan bagaimana kombinasi hidden layer, bagaimana aktivasi fungsi agar nanti mendapatkan iterasi yang optimal di sana gitu, yang paling cepat. Nah, itu adalah salah satu yang perlu kita perhatikan yang namanya computational advance untuk riset-riset yang lain. Nah, jadi motivasi untuk NN sekarang ini banyak sekali yang bisa Anda lakukan. Anda biasanya kalau ditanya, Mas Rey suka gunakan R apa Python? It depends itu. Ketika saya gunakan untuk data-data image, untuk klasifikasi data sampai ke pixel lebih detail, saya nggak akan gunakan R. Karena R tidak terlalu kompatibel untuk itu gitu. Saya akan gunakan Python. Nah, sama halnya ketika saya hanya ingin gunakan untuk pemodelan-pemodelan saja, saya akan gunakan R. Karena R itu sangat banyak beberapa package yang digunakan untuk pemodelan gitu. Nah, jadi ketika nanti Anda mungkin tertarik untuk membuat pemodelan atau analisis tentang image processing atau voice recognition atau video recognition, saya sarankan gunakan Python dibandingkan R. Tapi kalau Anda hanya untuk pemodelan gitu, hanya untuk bagaimana memodelkan, bagaimana untuk data analytics, saya sarankan Anda guna R. Karena R banyak sekali package-nya dibandingkan di Python gitu. Jadi itu tergantung kebutuhan saja. Nah, jadi kita balik lagi untuk ke NN. Jadi NN ini dapat sekali Anda digunakan untuk banyak sekali masalah gitu. Anda bisa untuk klasifikasi boleh, Anda gunakan untuk forecasting juga boleh gitu. Jadi banyak sekali. Kalau Anda masih ingat di cheat sheet saya yang di minggu pertama, itu dioptimasikan ada NN. Nah, itu sama saja ketika nanti Anda gunakan PSO atau heuristik algoritma genetik, Anda juga bisa gunakan itu untuk mengkombinasikan. Nah, jadi tentu hal yang paling fundamental di NN ini adalah karena dia adalah model black box, kita tidak bisa banyak interpretasi di model-model NN, beda sama ketika kita gunakan PCA yang minggu kemarin. Di PCA kan Anda kalau masih ingat kita banyak sekali digunakan untuk reasoning ya. Misalnya di sana ada confidence interval, ada ketika nanti ada eigenvalue di PCA. Nah, itu kita bisa gunakan untuk menjelaskan fenomena di data. But it totally different if you're talking about the NN. NN ini kita hanya fokus kepada accuracy, sensitivity. Cuman itu.
Jadi inilah perbedaan yang paling dasar antara model-model statistik sederhana sampai dengan metode machine learning DNN. Jadi DNN ini kita hanya berbicara bagaimana accuracy sampai itu akan mendapatkan mungkin 99% ke atas gitu. Nah, itulah hal-hal yang paling mendasar perbedaan antara statistik tradisional dan juga model-model di machine learning. Nah, jadi di sini ANN ini tentu dia mengikuti atau mengutip bagaimana saraf biologis kita atau kecerdasan kita. Nah, jadi ANN ini biasanya digunakan juga ketika kita ingin mengkontrol bagaimana sinyal adaptif di real time gitu. Nah, makanya untuk di robot juga. Karena yang saya jelaskan tadi mengikuti dengan apa yang sudah dibikin oleh si Spitz tadi, jadi dia meniru bagaimana otak kita mencari informasi. Nah, itulah bagaimana ANN itu hadir. Jadi tentu di ANN ini dia ada namanya nervous atau neural gitu. Nah, neural inilah nanti akan mengantar beberapa informasi atau yang kita sebut tadi di hidden layer-nya tadi gitu. Jadi dia mengantar banyak informasi di sana. Nah, dan juga ketika nanti kita berbicara tentang ANN, tentu kita harus berbicara bagaimana real time processing-nya gitu. Nah, ini nanti bergantung kepada hardware Anda. Ketika Anda gunakan untuk pemodelan atau apa itu sangat berpengaruh juga gitu. Sama halnya ketika berbicara tentang robot. Jadi di sini hardware juga harus mendukung agar ANN kita itu akan lebih cukup lagi gitu digunakan untuk analisis gitu. Nah, ini ada beberapa konseptual untuk DNN. Nah, di sini ada banyak sekali metode-metode NN yang bisa Anda gunakan. Dasarnya adalah cuma di bagian berapa banyak input Anda gunakan di warna ini, kita akan ada beberapa informasi seperti input, ada backfill input, ada noisy input, hidden cell, ada probabilistic, splitting, capsule, output, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, jadi setiap arsitektur NN mempunyai proses yang berbeda. Nah, jadi yang paling banyak digunakan sampai sekarang, biasanya saya gunakan paper itu tergantung kebutuhan. Ketika saya gunakan untuk time series, biasanya saya bisa gunakan untuk radial basis atau Radbuf NN. Saya bisa gunakan juga deep feed forward atau DFF gitu. Atau biasanya saya gunakan untuk RNN atau LSTM ini digunakan untuk data-data image. Nah, tapi saya sudah publikasi beberapa paper juga nanti saya kirim tentang peramalan di LSTM, itu juga berguna untuk di time series. Nah, jadi ini ada beberapa arsitektur-arsitektur yang biasa digunakan, berbeda gitu. Kadang pun kalau digunakan untuk misalnya LSTM digunakan untuk video recognition itu sangat memberikan hasil yang baik gitu. Tapi mungkin itu tidak akan memberi hasil yang sama ketika Anda gunakan untuk time series gitu. Nah, jadi kenapa? Karena the way dia memprosesing informasi itu berbeda-beda gitu. Nah, jadi jadi setiap kasus yang Anda gunakan itu mengikuti bagaimana nanti model itu dapat bekerja gitu. Nah, sama ketika kita punya masalah dalam hidup, kita juga perlu mencerna bagaimana mungkin dia belajar dari pengalaman kita, belajar dari pengalaman kita, atau kita belajar dari pengalaman teman kita gitu. Sama halnya seperti itu. NN ini setiap arsitektur itu digunakan untuk yang kasus yang berbeda gitu. Jadi jangan salah ketika nanti Anda memaksakan kasus itu diselesaikan kepada metode-metode ini gitu. Nah, jadi Anda nanti saya sarankan Anda baca lebih detail lagi bagaimana penggunaan atau penerapan di beberapa arsitektur DNN untuk di analisis Anda gitu. Nah, jadi saya ulang lagi, hal yang paling penting sini adalah bagaimana dia memproses informasi. Nah, misalnya di FFNN ini atau di feed forward ini, kita tidak butuh yang namanya memory cell atau recurrent cell. Kita tidak butuh itu. Kita cukup hanya butuh yang namanya input cell dan juga bagaimana hidden cell. Nah, ini adalah dua yang fundamental ketika nanti kita dapat memprosesing dari output kita. Nah, berbeda ketika kita berbicara tentang RNN atau LSTM atau GRU atau Guided Recurrent Unit. Ini biasanya tiga ini adalah metode machine learning yang bisa digunakan untuk image processing atau video recognizing gitu atau speech recognition. Nah, atau menggunakan transfer juga nggak apa-apa, bisa aja. Nah, bedanya kalau di LSTM ini kita butuh memory cell karena dia butuh sesuatu bobot agar dia dapat mengingat dia gitu. Nah, jadi kalau di LSTM ada namanya input forget, ada namanya juga forget get gitu. Mungkin kalau Anda follow Instagram saya sudah jelaskan itu, nanti saya share lagi. Nah, jadi setiap arsitektur ini membutuhkan beberapa informasi agar dia dapat mencerna apa yang Anda inputkan di sini. Nah, jadi berbeda arsitektur, berbeda model, dia berbeda gaya untuk mendeliver informasi yang Anda inputkan gitu. Nah, ini adalah beberapa arsitektur DNN yang biasa digunakan gitu.
Ada perceptron yang paling gampang, sampai ada beberapa turunannya di Bayesian. Ada variational AI, ada juga bagaimana gunakan tentang denoising AI gitu. Nah, jadi itu adalah gampangnya mencerna di beberapa arsitektur DNN. Nah, jadi ketika nanti Anda baca paper-paper DNN, mungkin ada beberapa kosakata vocabulary gitu atau words yang lain sebenarnya itu maksudnya sama. Nah, ketika saya berbicara tentang feature selection, itu sebenarnya sama aja ketika Anda statistik menggunakan variabel, pemilihan variabel. Ketika nanti membicarakan bagaimana input nodes, itu sebenarnya saya berbicara tentang independent variable itu. Jadi ini adalah maksud yang sama sebenarnya. Nah, misalnya saya berbicara bagaimana nanti output di NN, itu sebenarnya bagaimana ketika kita menggunakan untuk predictive values gitu. Nah, jadi ini ada beberapa terminologi yang sama sebenarnya. Jadi penggunanya saja penggunanya sama, tapi words-nya saja yang berbeda gitu. Nah, kalau di NN di situ ada error, tentu di statistik ada residual gitu. Kalau di NN itu ada bagaimana melakukan training, learning, adaptation, nah itu di statistik namanya estimasi. Kita bagaimana melakukan estimasi. Nah, kalau di NN nanti ketika saya berbicara tentang patterns atau training pairs, itu saya berbicara tentang observasi gitu. Jadi ini adalah maksud yang sama. Nah, ini saya sampaikan tadi, di NN itu paling penting adalah ketika mendapatkan bobot yang optimal, bobot paling kecil gitu. Nah, itu sama saja ketika kita menggunakan model regresi, kita dapatin parameter yang optimal. Jadi ketika berbicara tentang parameter optimal, di NN itu kita harus dapatin bobot yang optimal. Nah, kalau di NN saya berbicara tentang supervised learning, di statistik ada namanya regression sama diskriminan, di analisis diskriminan. Nah, ketika saya berbicara tentang unsupervised learning, tentu itu adalah tentang data reduction. Karena ini kan cluster ya. Kalau Anda masih ingat tentang PCA kemarin, intinya adalah di PCA itu adalah mereduksi informasi atau mereduksi data gitu. Makanya kalau Anda masih ingat di situ kan ada PC1, ada RC1. Nah, sebenarnya di PC itu sudah mengcover semua variabel yang ada yang kita gunakan itu sampai 23 variabel kemarin di UTS itu. Nah, itu digunakan untuk mereduksi data. Nah, itu sama saja ketika DNN nanti gunakan unsupervised learning. Nah, tentu ada turunannya di sini ketika Anda gunakan NN, ada gunanya tentang adaptive vector quantizations atau LVQ, learning vector quantizations. Itu sama saja. Itu digunakan untuk cluster. Nah, juga di NN itu ada nanti minggu depan kita belajar tentang SOM, self organized mapping. Nah, itu ada turunan dari clusternya di statistik itu. Tentu di NN ada namanya juga tentang generalization. Nah, itu sama saja di statistik itu gunakan untuk interpolasi atau ekstrapolasi. Gunanya untuk apa? Ketika di sana banyak data yang missing atau data-data yang kosong, kita bisa melakukan dengan interpolasi dan juga ekstrapolasi gitu. Nah, di NN demikian kita bisa gunakan untuk generalization. Nah, kalau Anda masih ingat di cheat saya yang minggu pertama, itu di pojok sebelah kanan, itu ada beberapa teknik imputasi yang bisa Anda gunakan untuk membangkitkan data. Kalau Anda mau tesis atau penelitian, datanya banyak yang kosong. Nah, itu bisa digunakan untuk itu. Nah, di sini di input nodes kita ada X1, X2, sampai XP. Ini adalah variabelnya tadi. Ini adalah features kalau di NN. Jadi tujuan kita adalah, saya sudah ajarkan Anda gunakan untuk feature selection. Itu sama saja ketika kita bicara tentang regresi, bagaimana mengeliminasi variabel yang tidak penting itu. Nah, itu sudah Anda pelajari di minggu-minggu yang lalu. Nah, ini saya sampaikan tadi ketika kita berbicara tentang NN, gampangnya untuk perseptron, karena itu yang paling mudah. Di perseptron itu biasanya hanya menggunakan beberapa input, X1 sampai X3, biasanya ya, yang paling mudah itu di perseptron. Nah, sama saja ketika kita gunakan regresi, kita ingin bagaimana mendapatkan target output kita, dan itu mencakup informasi dari variabel X kita. Kalau kita punya variabel X-nya nanti gitu. Nah, di sini ada beberapa ketika dia mengakses informasi. Ini tergantung nanti bagaimana fungsi aktivasi Anda. Biasanya, kalau digunakan untuk NN, untuk regresi, biasanya cukup gunakan yang linear gitu. Nah, nanti kalau gunakan untuk yang klasifikasi atau logistik, Anda bisa gunakan sigmoid. Nah, ini kan bentuknya S ya, S gini. Ini bisa Anda gunakan untuk sigmoid. Mengapa demikian? Karena setiap fungsi aktivasi, nanti saya ajarkan minggu depan ya lebih detail lagi, setiap fungsi aktivasi itu punya kriteria nanti untuk mengolah informasi. Nah, itu dasarnya di kalkulus. Nah, jadi kalau sigmoid itu dia dasarnya kan dari 0 ya, dari 0 sampai 1. Karena di logistik itu kan dia probability itu bernilai dari 0 sampai 1. Makanya dia akan melatih bagaimana data kita itu digunakan agar cocok itu untuk ditargetkan. Makanya ketika Anda gunakan logistik nanti, fungsi aktivasi yang digunakan adalah sigmoid gitu. Nanti kita akan belajar di minggu depan. Nah, jadi gampangnya seperti ini.
Jadi misalnya di sini saya ada 4 variabel, beta 1, beta 2, beta 3, sama beta 4. Ketika saya gunakan untuk dia regresi, berarti kan rumusnya seperti ini ya. Ini Anda harusnya sudah tahu. Beta 0 tambah beta 1 X1 sampai beta 4 X4 gitu. Nah, ini adalah fungsi regresi yang umum. Ini juga bisa Anda gunakan untuk perceptron seperti ini. Tapi ketika nanti berbicara tentang logistik atau klasifikasi, nah kita perlu dia memproses dengan fungsi aktivasi namanya sigmoid. Nanti Anda bisa gunakan fungsi aktivasi ini. Nah, jadi sama seperti yang kita gunakan logistik, 1 ditambah eksponensial dari variabelnya. Nah, ini adalah ketika kita dapat informasi di logistik itu. Tapi arsitekturnya sama semua. Arsitekturnya sama. Yang bedanya cuma di sini saja, bagaimana dia ngeproseskan nanti itu. Jadi kalau nanti menggambar arsitektur sebenarnya sama semua, bagaimana X-nya nanti, berapa banyak hidden layer-nya, dan bagaimana output-nya gitu. Nah, di sini juga ada beberapa fungsi aktivasi yang dinamakan TAN. Jadi di sini adalah tangan, nanti tangan di fungsi aktivasi. Nah, ini adalah dia mengeksponensialkan bagaimana variabel Anda gitu. Dari dia positif sampai dia negatif. Nah, jadi setiap fungsi aktivasi Anda bisa gunakan untuk membandingkan bagaimana akurasinya. Kalau Anda masih dengan SVM, di SVM kan ada kernel linear, ada kernel radial basis, RBF, ada polinomial gitu, ada sigmoid. Kurang lebih sama seperti itu gitu. Untuk memproses di SVM dan juga NN. Karena kalau di SVM kita butuh kernel. Nah, tapi kalau di kalau di NN kita butuh fungsi aktivasi gitu. Hanya berbeda penamaan saja, tapi konseptualnya sama gitu. Nah, ini contohnya ketika nanti ada kasus untuk punya 4 variabel X1 sampai X4. Nah, biasanya hidden layer itu biasanya digunakan adalah jumlah data dikurang 1 gitu. Nah, jadi kalau Anda gunakan 4, Anda bisa gunakan 3 hidden layer. Tapi ini tergantung juga kasus Anda. Misalnya saya sekarang lagi gunain untuk data dia punya banyak 5.937 variabel gitu. Nah, saya nggak bisa gunakan dia sampai 5.938 hidden layer. Mengapa? Karena sampai sekarang komputer itu nggak ada yang bisa gunakan untuk itu gitu. Karena semakin banyak hidden layer itu bakal semakin susah sekali. Kita butuh banyak CPU. Mungkin 14 CPU nggak cukup. Mungkin butuh 30 CPU untuk ngolah itu. Nah, jadi Jadi kadang kalau kita ngolahin data-data NN itu kita juga nggak bisa berpatokan ke rumus yang saya kasih tadi. Misalnya yang saya sebutkan tadi, jumlah input itu hidden layer adalah N-1. Nah, jadi kita bisa coba-coba dulu bagaimana ketika nanti dia 200 hidden layer, bagaimana 100 hidden layer, bagaimana 500 hidden layer gitu. Dan kita bisa trial dan error. Atau kalau Anda mau menghemat waktu, Anda bisa gunakan nanti beberapa teknik yang dinamakan K-fold gitu. Nanti saya ajarkan 2 minggu lagi gunakan K-fold itu. Jadi K-fold juga bisa digunakan untuk menentukan bagaimana hidden layer yang optimal gitu. Sama ketika SVM kemarin, SVM kalau Anda masih ingat kita punya grid search. Nah, di grid search itu kan kita bisa dapetin bagaimana parameter optimal di SVR. Nah, itu sama saja konseptualnya di NN. Tentu di NN kita bisa menentukan bagaimana parameter optimal, bagaimana jumlah hidden layer optimal gitu untuk kita analisiskan. Nah, jadi di sini dasarnya adalah ada 3 fungsi aktivasi, ada linear, hidden, logistik, dan juga logistik sigmoid itu. Jadi Anda bisa gunakan rumus ini nanti. Ini adalah untuk menggunakan linear. Jadi beta 0 ditambah beta 1, F1H, jadi ini fungsinya, aktivasi linear 1, itu kalau kita gunakan untuk kasus linear. Tapi kalau untuk kasus logistik, tentu F1H ini akan bernilai seperti ini. 1 ditambah 1 dibagi 1 ditambah eksponensial dari beta, 1 ditambah bobot 1x1, dan seterusnya gitu. Nah, jadi di sini akan ada bobotnya. Jadi di sini akan ada bobot dari X1 ke layer 1, ada bobot dari X1 ke layer 2, ada bobot X1 ke layer 3. Jadi kita bisa dapetin bobot setiap input di layernya ini gitu. Nah, jadi ini adalah proses dari dia informasinya atau di hidden layer kita. Jadi di hidden layer ini mencakup informasi semua yang ada informasi di sini gitu. Nah, jadi itu adalah konseptual DNN. Sampai sini ada yang bingung? Oke, saya lanjut dulu. Nah, jadi berbicara tentang multilayer perceptron, tadi kan saya sudah bahas tentang dasar perceptron dan juga FF gitu, yang paling dasar. Nah, di sini ada beberapa teknik turunannya. Nah, kebetulan skripsi saya tentang GRNN. Nanti kalau Anda tertarik, saya bisa kirimkan skripsi saya. Nah, jadi intinya adalah di sini hanya berapa banyak jumlah layernya. Jadi semakin banyak layer di sini, maka dia perlu sekali butuh banyak waktu untuk dia belajar gitu.
Nah, jadi di sini keturunan dari MLP atau multilayer perseptron, Anda bisa gunakan dia FFNN atau Feed Forward Neural Network. Nah, ini paling banyak sekali digunakan. Atau dibilang juga tentang backpropagation NN gitu. Itu sama saja namanya. Namanya sama saja gitu. Namanya berbeda tapi penggunaan sama antara backpropagation dan juga dengan feed forward gitu. Nah, itu adalah NN yang paling banyak digunakan untuk di time series. Nah, ini saya sampaikan tadi ketika kita berbicara tentang NN, kita bisa gunakan untuk diregresi, time series, dan juga klasifikasi. Nah, biasanya di klasifikasi ini digunakan untuk diskriminan, analisis diskriminan di statistik gitu. Nah, di sini ada beberapa teknik yang saya sampaikan tadi, ada perseptron, ada FF, radial basis, dan juga DFF gitu, atau deep learning. Nah, ini kalau Anda masih ingat di minggu-minggu yang lalu, saya berulang kali menjelaskan tentang ini, bagaimana dia supervised learning, juga unsupervised. Kalau dia unsupervised, itu tentu dia akan membentuk cluster ya, karena kan kita tidak butuh variabel Y gitu. Nah, kalau dia supervised, dia berbicara tentang regresi dan juga bagaimana klasifikasi gitu. Nah, ini sudah saya jelaskan. Nah, jadi pada intinya adalah ketika kita berbicara bagaimana dengan menilai principal component regressions atau PCR atau PCA itu sama saja. Nah, jadi kita ingin melihat bagaimana di sini banyak sekali jumlah hidden atau unsupervised layer kita gitu, variable X kita. Nah, kita bisa menghitungnya dengan konseptual di PCR sama seperti minggu lalu. Jadi kita punya banyak independen di sana, variable dependent, XS kita itu ada sebagai input layer kita yang saya sampaikan tadi. Jadi setiap variabel kita itu adalah setiap variabel input kita. Nah, jadi persimpangan komponen ini, setiap independen variabel ini adalah jumlah hidden di unsupervised layer. Nah, jadi setiap fungsi-fungsi di sini yang saya jelaskan tadi, ini mencakup semua informasi di data Anda. Nah, makanya konseptualnya sama ketika di PCA. Nah, PCA kan dia satu PC itu kan mengcover semua variabel. Sama seperti F1H ini. F1H ini mengcover semua variabel yang ada di sini gitu. Bagaimana X1 terhadap dia, dan bagaimana juga S2 terhadap dia, X3 dan juga X4. Nah, jadi setiap function ini sudah mencakup semua informasi yang ada di sini. Nah, gitu. Ya, jadi saya sampaikan tadi, jadi konseptual di F1H ini, titik ini, function ini itu sama seperti di PC, karena dia mengcover semua variabel yang ada di sini. Nah, jadi bagaimana ketika kita berbicara dengan FFNN ketika dia adalah non-linear regression? Nah, jadi ketika dia non-linear regression itu berarti kita berarti data kita adalah data yang tidak linear gitu. Nah, biasanya yang sangat susah nanti ketika kita mendapatkan bagaimana bobot di sana. Dan biasanya saya gunakan itu melakukan tambahan optimasi. Misalnya saya gabungkan antara FFNN dan juga PCO atau juga algoritma genetik itu untuk dapetin bagaimana parameter terbobot yang optimal di sana. Itu. Mengapa demikian? Karena sebenarnya tidak menjamin ketika saya gunakan basic FFNN dapat akurasi yang tinggi. Enggak juga gitu. Jadi kita juga butuh effort untuk melatih itu. Nah, biasanya kalau di FFNN ini ketika kita berbicara tentang linear regressions, dia punya banyak multiple input dan juga output. Begitu. Dan juga output. Jadi ketika nanti Anda punya data yang nonlinear, kita butuh banyak hidden nodes, kita butuh banyak hidden layer untuk diprosesikan gitu. Karena saya sampaikan tadi, kalau Anda punya sekitar 25 variabel, ya kadang Anda butuh kadang Anda butuh sampai 30 hidden layer sampai dia bisa dapetin konvergen yang optimal atau akurasi yang tinggi gitu. Karena mungkin dia tidak bisa mencerna informasi yang semua ada di sini. Karena data Anda kan data tidak linear atau data yang mungkin informasinya itu berbeda antara satu sama lain gitu. Nah, jadi itu adalah seninya ketika Anda gunakan NN. Jadi seninya adalah kita harus mendapatkan bagaimana agar akurasinya tinggi. Anda bisa ganti di hiperparameter, Anda bisa ganti di fungsi aktivasi, Anda bisa ganti berapa banyak jumlah iterasi gitu. Atau nanti Anda bisa melakukan scaling di input ini. Jadi banyak sekali triknya yang bisa Anda gunakan untuk DNN. Nah, biasanya ketika kita berbicara tentang logistic regression dan juga diskriminan analisis, kita bisa gunakan untuk non-metric data. Nanti kalau Anda masih ingat di econometrics, di sana kan kita punya banyak data dikotomus dan juga polikotomus itu. Itu hanya di target kita saja gitu. Jadi misalnya ketika kita bicara dengan logistik, kan kita punya data scale-nya 0 dan 1. Nah, tapi nanti kalau dia polikotomus atau di SVM, kalau nanti Anda gunakan untuk dia multiple targeting gitu, misalnya ada 1, 2, 3, 4 itu. Anda bisa gunakan juga demikian gitu.
Nah, biasanya kalau kasus yang seperti itu, Anda harus ganti dia fungsi aktivasinya ke softmax gitu. Biasanya pengalaman saya, kalau saya bikin klasifikasi dia sampai 5, sampai 7 gitu. Nah, itu ketika saya gunakan untuk linear atau tangent atau juga saya gunakan sigmoid, itu akurasinya nggak terlalu bagus gitu. Biasanya saya gunakan untuk softmax. Nah, jadi ini ada tambahan fungsi artefaksi yang bisa Anda gunakan ketika Anda punya data yang dikotomus atau polykotomus gitu di target values Anda. Anda bisa gunakan fungsi aktivasi softmax. Nah, jadi gampang seperti ini. Ini adalah contoh untuk di time series. Nanti kita akan belajar 2 minggu lagi. Nah, jadi di sini adalah di time series. Tadi ada apa namanya yang nanya tentang var juga itu. Jadi saya juga sudah mengembangkan antara input di var, DNN. Nah, jadi inputnya tadi Anda bisa gunakan di log-nya nanti. Kalau ketika kita melihat bagaimana PACF-nya atau partial atau correlation function di time series. Itu akan Anda gunakan untuk log-nya. Misalnya nanti akan dapat lag 1, lag 3 gitu. Itu adalah lag-lagnya ketika kita berbicara dengan time series. Karena mengapa? Karena kalau bicara dengan time series tentu kita ingin memprediksi masa depan, kita harus mengetahui dulu waktu-waktu kapan dia mempengaruhinya. Apakah 2 hari yang lalu, apakah 3 hari yang lalu, atau seminggu yang lalu. Nah, jadi lag-lag itulah yang akan dilatih. Itulah informasi yang awal yang dibutuhkan di NN gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang time series, yang inputnya ada di sini adalah log-nya, atau harinya, atau waktunya, atau menitnya gitu. Ketika nanti Anda data satunya kecil, kalau kita gunakan untuk peramalan listrik. Nah, biasa kalau untuk peramalan listrik di tesis saya bisa sampai dia ke menit ke berapa atau jam ke berapa gitu. Itu bisa digunakan untuk di time series, untuk di NN gitu. Nah, jadi berbeda penggunaannya, berbeda penerapannya, juga berbeda cara dia mau inputnya gitu. Nah, jadi kalau kita nanti gunakan untuk di time series, input kita adalah di sini adalah log-nya. Jadi hari keberapa yang dia berpengaruh di sana. Nah, makanya nanti di jumlah layer ini di di FLH titik itu itu akan mencakup bagaimana informasi yang ada di setiap hari-hari tadi, setiap waktu tadi atau setiap menit tadi gitu. Nah, jadi ini adalah rumus umum di FFNN gitu. Nanti akan saya jelaskan lagi di minggu depan atau di 2 minggu lagi di time series. Kita akan butuh beta 0 ditambah bagaimana substitusi dari beta J-nya gitu. Karena ini kan banyak beta ya. Nah, jadi kita tambahkan itu jumlah-jumlah betanya. Dan juga kita punya fungsi gamma atau gamma IJ gitu. Yang adalah gamma IJ kita atau bobot tadi di W itu. Nah, karena di FFNN ini bisa diganti dengan gamma IJ. Nah, jadi kita bisa tambahkan juga gitu. Dan juga bagaimana nanti data kita dari YT-1 sampai ke YT-P, bagaimana lag-lagnya yang Anda gunakan nanti itu. Ditambah juga residual kita atau di ET kita ini. Nah, kalau Anda menggunakan beberapa turunan di time series untuk data yang heteroskedasitas atau ARCH, nah saya juga bisa gunakan dia di ET ini adalah di ET di ARCH gitu. Nanti Anda bisa berubahkan dia ke ARCH, GARCH, T-GARCH gitu, atau H-GARCH atau GARCH yang lain, atau E-GARCH, exponential GARCH. Nah, Anda bisa gunakan atau tambahkan di sini ET itu adalah turunan dari heteroskedasitas di time series gitu. Nah, itu adalah turunan untuk di nonlinear. Nah, jadi sini ada beberapa tips dari Transvita di papernya. Ini ada beberapa tahapan yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan time series terbaik gitu. Nah, jadi biasanya kita sini melihat bagaimana identifikasinya. Bagaimana saya bilang tadi, kita bisa menguji Transvita atau di Granger tadi gitu. Bagaimana untuk melihat bagaimana apakah ada linear apa tidak. Nah, tentu kalau ada non-linear, Anda harus men-treatment data itu untuk data yang non-linear. Nah, biasanya kalau untuk yang linear, misalnya ditolak, tentu kita bisa mengganti dia ke model-model yang non-parametrik gitu, dibandingkan parametrik. Mengapa? Karena kalau untuk yang non-linear, itu kita perlu effort yang cukup banyak untuk mencerna bagaimana kita dapetin informasi di sana gitu. Nah, makanya mungkin di teknik-teknik di ARIMA, kalau kita dapat data yang tidak linear, sangat sulit itu pattern-nya. Nah, jadi itu bisa digunakan untuk DNN juga itu untuk di problem solving-nya. Nah, tentu ketika DNN ini kita berbicara bagaimana membagi data testing dan juga data training gitu. Jadi kita perlu training dulu, biasa digunakan 80-20, 70-30, 60-40, atau 50-50. Jadi kita bisa latih dulu data itu. Kita latih dan kita bandingkan ke out of sample-nya. Jadi kita bisa melihat bagaimana model itu apakah bisa mencerna informasi yang kita berikan apa tidak gitu.
Makanya di tahapan NN itu yang paling penting adalah melihat bagaimana perbedaan antara testing sama training, atau in sample dan juga out of sample-nya gitu. Nah, jadi ketika kita bisa bandingkan dengan model-model yang terbaik di sana. Nah, jadi ini saya sampaikan tadi, perlu Anda ketahui bahwa sebenarnya logistik itu adalah model yang linear sebenarnya ya, karena kan dia turunan dari sigmoid gitu. Kalau kita buktikan ke kalkulus, itu sebenarnya dia adalah turunan dari linear gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh nanti ketika kita punya data set untuk yang linear seperti ini. Nah, ini kan kelihatan sekali ya, turunan trennya eksponensial menuju 0 nih. Terus kita ada naik lagi walaupun tidak banyak. Nah, ini adalah turunannya ketika kita berbicara tentang non-linear time series itu. Sama seperti ini, nah ketika kita berbicara tentang nanti data-data elektrik, nah itu banyak sekali fenomena dia seasonal, atau nanti ketika cocok digunakan metode-metode di Sarima. Nah, kita bisa gunakan untuk input Sarima juga di NN. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh untuk di non-linear, hubungan yang non-linear antara variabel. Nah, ini juga sudah saya jelaskan bagaimana perbedaan tentang statistik sama predictive analytics. Tentu ketika Anda masih mengingat slide yang banyak sekali saya jelaskan di paradigma di era big data, di statistik ini kita melihat bagaimana yang paling optimum. Makanya di sana paling banyak dalam model-model linear, karena kita melihat bagaimana teori drivennya di sana gitu. Tapi berbicara dengan sekarang ini, kita lebih banyak bersentuhan dengan data asking. Makanya di sini perlu banyak tentang data driven. Nah, makanya saya warning dari awal di minggu UTS kemarin yang saya sebutkan, banyak sekali yang lebih condong ke model driven daripada data driven gitu. Karena metode yang Anda gunakan itu saja gitu. Nah, jadi bisa Anda antisipasi agar itu tidak terjadi ke Anda gitu. Nah, jadi di sini perbedaannya. Ketika kita menggunakan data driven, itu lebih banyak digunakan untuk ke NN. Karena NN memberikan banyak sekali informasi bagaimana dia bisa mencerna data-data kita gitu. Nah, makanya sangat sekali banyak dicocok untuk data yang besar, atau kita punya scale big data yang cukup huge di sana gitu untuk DNN. Nah, tentu di sini banyak sekali masalah ketika saya temui ketika saya menggunakan penelitian untuk diklasifikasi. Masalah yang sering saya temui adalah bagaimana ketika saya menentukan bagaimana jumlah nodes atau neurons di hidden layer. Ini PR sekali ini. Nah, tadi saya sampaikan tadi, biasanya saya gunakan tadi N-1 tuh. Kalau saya punya datanya 5, saya gunakan di 4 aja hidden layer. Nah, tapi sebenarnya itu tidak terlalu membantu saya. Kenapa? Mungkin karena masalah klasifikasi tadi atau masalah regressi tadi, data saya mungkin tidak homogen. Nah, makanya dia perlu banyak hidden nodes, dia butuh banyak hidden layer agar dia sampai bisa belajar dengan banyak itu. Nah, sama seperti kita berbicara tentang PCA ya. Nah, PCA itu kan kita di PCA itu kan mengcover beberapa informasi. Nah, mungkin di beberapa nanti kita extend ke cluster, mungkin yang saya sampaikan di minggu lalu, cluster 6 mungkin tidak cukup. Nah, tapi kita gunakan scriptbot, kok di scriptbot itu kelima cukup. Nah, itulah seninya nanti ketika Anda gunakan untuk NN. Kadang apa yang kita cek di data dengan apa yang mau kita setting ternyata bertolak belakang gitu. Nah, jadi Anda bisa coba dia satu persatu, atau Anda gunakan beberapa teknik-teknik yang lain untuk membantu Anda menyelesaikan masalah itu. But still, masalahnya selalu menentukan bagaimana hidden nodes-nya nanti. Itu masalah paling rumit. Dan bagaimana juga gunakan base input-nya. Nah, tapi di sini kan saya sudah ajarkan Anda gunakan filter selection. Nah, jadi itu bisa Anda gunakan nanti ketika Anda gunakan untuk NN gitu, untuk melatihnya. Jadi variabel yang paling penting itu Anda bisa latih dia untuk di NN agar dia lebih dapat akurasi yang lebih besar lagi untuk diklasifikasi atau diregresi. Dan juga yang ketiga, biasanya yang paling saya susahkan adalah untuk pre-processing-nya. Mengapa demikian? Sebenarnya kalau saya menggunakan scaling data, itu kan berarti saya meratakan semua informasinya ya. Nah, padahal kalau kita balik lagi ke theory driven, sebenarnya itu boleh dan tidak boleh gitu. Boleh atau tidak boleh kita lakukan. Karena kita menghapus beberapa informasi yang ada. Nah, itulah beberapa hal-hal yang susah atau keresahan ketika kita meneliti. Kadang teorinya bilang apa, tapi kita harus melakukan apa gitu. Nah, jadi Anda bisa cek lagi ke ekspertis Anda, kira-kira hal yang itu masih bisa dilakukan apa tidak gitu. Itu balik lagi ke sense kita sebagai researcher. Nah, yang keempat tadi yang tentu yang paling rumit juga menentukan bagaimana fungsi aktivasi. Nah, makanya saya jelaskan tadi, di fungsi aktivasi nanti akan ada beberapa banyak sekali yang Anda bisa gunakan. Ada linear, ada sigmoid, ada tangent gitu. Dan juga ada beberapa di radial basis, ada beberapa banyak sekali di fungsi aktivasi. Yang biasanya juga digunakan adalah ReLU.
ReLU bisa digunakan untuk deep learning. Nah, nanti kita akan belajar itu lebih detail lagi. Dan juga masalahnya adalah menentukan bagaimana hidden dan output layer-nya. Gitu. Kalau Anda punya output layer-nya 2 atau 3, kalau kita berbicara tentang multiple class ya, misalnya sampai 3 kelas gitu, maka kita butuh outputnya sampai 4 di sini. Nah, kadang itu juga berpengaruh sekali dengan hidden nodes-nya nanti. Gitu. Nah, itu adalah pola pikir yang mungkin akan Anda repotkan, bukan saya. Mungkin Anda repotkan di 4 minggu ke depan gitu, karena kita akan sering bersentuhan dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi kalau nanti kita berbicara dengan di time series forecasting untuk DNN, nah DNN ini tentu yang paling susah juga kita menentukan bagaimana inputnya. Biasanya di lag-nya nanti gitu. Makanya lag yang kita tentukan nanti di PACF itu adalah lag yang paling optimal ketika kita lihat nanti gitu. Karena mengapa? Karena setiap data time series mungkin dia beda kecenderungan informasinya. Misalnya, kalau saya menggunakan time series untuk memprediksi hujan, itu kan seasonal sekali ya. Misalnya di bulan Ber itu November, Desember, nah itu biasanya curah hujan itu banyak. Beda ketika saya gunakan ketika data itu ada data dari bulan Mei, April, Mei, Juni, itu kan kemarau. Nah biasanya saya perlu mengeliminasi dia menggunakan group method data handling atau GMDH. Nah itu adalah beberapa cara ketika nanti Anda gunakan untuk di time series. Karena setiap lag-nya nanti ketika saya memperhatikan di time series, kita butuh lag yang optimal ketika kita gunakan untuk di time series. Karena ketika nanti Anda mencocokkan ke in sample sama auto sample, kadang suka susah gitu. Nanti akan saya kasih contoh papernya. Nah, jadi biasanya di R ini biasanya saya gunakan cuman beberapa package aja yang banyak itu di neural network. Nah, ini adalah package di R yang Anda bisa gunakan nanti di praktikum. Kita bisa gunakan package di neural net atau kita juga bisa gunakan package di NNNet gitu. Jadi mungkin nanti Anda bisa melihat apa saja parameter yang bisa Anda rubah. Tentu di sini Anda bisa gunakan di hidden, Anda bisa gunakan 1 sampai sekian banyak. Anda bisa gunakan threshold dari 0 sampai juga 1 gitu. Nah, berapa banyak thresholdnya nanti. Anda bisa gunakan step max-nya. Ini ada beberapa kali dia iterasinya gitu. Mau sampai berapa ribu, 10.000, sejuta kali ya terserah Anda. Atau Anda nanti bisa gunakan repetition-nya. Anda bisa dia melakukan looping gitu, berapa kali pengulangan. Mau 1 kali, mau 2 kali gitu. Kalau Anda berpikir sekali running nggak cukup, Anda bisa ganti repetisinya. Ini ada beberapa banyak parameter yang bisa Anda rubah gitu. Jadi kalau Anda belum punya judul, Anda sebenarnya bisa gunakan NN ini. Jadi Anda membandingkan bagaimana jumlah hidden layer-nya, bagaimana jumlah threshold-nya berpengaruh apa tidak gitu. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. Nah, jadi summary-nya atau ringkasannya, tentu kalau kita berbicara tentang klasifikasi, itu sangat susah ketika kita mempunyai bagaimana dia targetingnya banyak ya. Kalau dia sampai 4 klasifikasi dan lain sebagainya, itu juga sangat rumit ketika kita gunakan. Tentu kita bisa melihat bagaimana input yang optimal. Kita bisa mengganti dia ke jumlah neuron yang optimal di sana, di hidden layer-nya. Kita juga bisa menggunakan bagaimana pre-processing metodenya. Dan juga bagaimana dengan fungsi aktivasinya ketika kita gunakan untuk diklasifikasi. Nah, tentu kalau nanti berbicara tentang di time series, kita mau melihat bagaimana nanti antara testing sama trainingnya gitu. Tentu kita bisa mengkaji dia inputnya berdasarkan lag-nya tadi. Maka saya sudah berulang-ulang kali menjelaskan yang paling optimum di time series nanti adalah lag-nya. Karena setiap lag itu memberikan input yang berbeda di time series gitu. Dan juga bagaimana number of neurons-nya di hidden layer. Karena di setiap hidden layer juga butuh, setiap arsitektur juga butuh hidden layer yang berbeda gitu untuk memproses data Anda, data linear apa tidak. Dan juga hal yang paling dasar adalah bagaimana nge-pre-processing-nya. Jadi khawatirnya adalah seperti yang saya alami, karena mungkin skala datanya itu tidak sama. Jadi Anda bisa scaling-nya. Nah, tapi kalau Anda balik lagi ke teorinya, kalau teorinya bilang tidak bisa, ya susah juga gitu. Itu ada hal-hal atau keresahan juga ketika kita meneliti gitu. Kadang teorinya ngomong apa, tapi kita juga harus melakukannya apa. Kadang di yang pre-processing ini juga hal yang sebenarnya sangat fundamental atau rumit juga ketika kita analisiskan. Nah, ini ada paper yang saya sering baca berulang kali itu ketika saya ingin membuat model baru. Saya sarankan Anda membaca paper ini. Jadi paper ini dia melakukan summary atau ringkasan gitu. Jadi satu paper ini dia jelasin selama 25 tahun apa saja yang sudah dibahas. Jadi kalau Anda menggunakan untuk di eksponensial, ada beberapa metodenya, ada preamble, variation, sampai ke parameter space,
atau ada di model-model ARIMA, dia jelaskan juga bagaimana preamble, univariate, transfer functions, multivariate, atau di var, gestar, star, semua dari sini, di ARIMA sini. Dan juga si Degoijer ini juga jelasin metode-metode untuk di seasonality, ada di SARIMA gitu. Atau di metode seasonal yang lain. Atau di state space. Nah, ini ada metode ketika dia mempunyai data ruang dan waktu gitu. Di bisa gunakan untuk gestar atau var juga aturan dari state space atau gestar juga bisa. Ada di Kalman filter. Nah, biasanya di NN di model non linear dia gunakan beberapa kali metode dengan regime switching atau di Markov chain juga demikian. Kita bisa gunakan untuk neural nets atau kita gunakan untuk pemodelan dynamics atau di stokastik. Kalau Anda gunakan untuk di stokastik di time series itu. Nah, tentu di sini juga ada beberapa metode long memory. Ini adalah metode-metode time series di ARFIMA namanya. Auto Regression Fractional Integrated Moving Average itu ARFIMA. Makanya kalau di long memory ini dia menangkap banyak sekali fraksi-fraksi ketika kita diferensialkan gitu. Karena kan kalau Anda masih ingat entah Anda belajar di ekonometrik, kalau di ARIMA kalau dia tidak stasioner kita kan harus diferensi ya D yang itu berulang kali. Nah, di long memory ini itu D-nya itu diferensial itu yang kita bisa capture. Berapa kali fraksional yang bisa kita gunakan di memorinya. Nah, itu adalah untuk di ARFIMA. Nah, ini saya sebut tadi ketika kita berbicara tentang nanti RS2-nya heteros, Anda bisa gunakan ARCH, Anda bisa gunakan GARCH, Anda bisa gunakan EGARCH atau GARCH-M atau GARCH-T. Banyak sekali turunan-turunan ARCH ini. Saya hampir lupa. Dulu saya sempat hafal tuh turunan-turunannya. Nah, jadi Anda bisa menggunakan berapa kali turunan-turunan di ARCH ini untuk Anda gunakan untuk di heterosklerositas. Nah, biasanya kalau Anda gunakan untuk Condata, ini biasanya terjadi kalau Anda gunakan tentang Poisson time series. Mengapa demikian? Karena kita perlu label gitu. Kita perlu label karena mungkin kalau kita mau memprediksi data apakah senasional, mungkin di lokasi lain mungkin tidak ada informasi itu. Makanya dia cenderung ke con gitu. Ada 0 dan 1-nya. Tuh, Anda bisa gunakan untuk Poisson time series, Anda bisa gunakan negatif binomial. Biasanya digunakan untuk di COVID. Ada beberapa paper di COVID, itu kita bisa memprediksi berapa kali jumlah kasus positif di beberapa kota. Itu saya pernah bikin gunakan dengan Poisson Bayesian di time series. Nanti itu bisa gunakan juga gitu. Nah, biasanya di forecast evaluation tentu Anda nggak bisa gunakan berapa jenis-jenis akurasi yang lainnya. Tentu kalau kita bicara tentang regresi yang bisa digunakan adalah R-square atau MAPE atau SMAPE gitu. Atau nanti Anda membandingkan beberapa metode, Anda bisa gunakan AIC atau BIC gitu. Nah, jadi Anda jangan gunakan F1 atau beberapa teknik-teknik klasifikasi yang lain. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk di time series. Anda bisa gunakan untuk combining, menggabungkan. Misalnya Anda gunakan untuk ArcScan-N gitu. Itu digunakan untuk hybrid. Nah, nanti Anda bisa gunakan untuk itu. Anda bisa gunakan untuk prediction sama intervalnya bagaimana, dan bagaimana juga dengan a look to the future. Nah, biasanya dia juga sebenarnya si Degoijer ini juga sebenarnya udah tersirat membahas tentang XGBoost gitu. XGBoost kan baru familiar 2 tahun terakhir. Nah, sebenarnya dia sudah si Degoijer ini sudah menjelaskan bagaimana sekitar 10 tahun lagi model-model yang bisa digunakan itu, apa saja yang bisa berubah. Nah, sebenarnya sudah dijelaskan sama Degoijer ini. Nah, jadi ini adalah salah satu yang paling banyak dibahas di time series, yang namanya aim for computation. Nah, jadi si Markidakis ini adalah bapaknya time series gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang time series, box chocks gitu, itu yang dibikin adalah Markidakis. Nah, maka setiap tahun ada beberapa kompetisinya tuh. Yang terakhir adalah M5. Ini saya jelaskan untuk M4 dulu. Jadi kalau di M4 ini pada tahun 2018 intinya adalah bagaimana dia gunakan hybrid. Jadi dia menggabungkan beberapa metode. Jadi bisa gunakan ARIMA dengan NN atau ARS dengan NN. Nah, maka itu dinamakan dengan metode-metode hybrid. Jadi ini adalah metode-metode gabungan itu antara satu metode dengan metode yang lain. Nah, biasanya bukan biasanya. Tahun kemarin saya juga ikutin dengan M5 competition. Nah, yang menang adalah tentang metode XGBoost. Jadi M4 competition ini, M5 competition ini lebih membahas bagaimana accuracy-nya gitu. Nah, jadi karena di NN ini kan kita tidak banyak untuk reasoning ya. Jadi dia lebih membahas bagaimana membandingkan metode satu metode lainnya dapatin akurasi yang tinggi gitu. Akurasi yang tinggi juga bagaimana sensitivitasnya yang tinggi. Nah, makanya ketika nanti berbicara tentang M5 competition, tentu kita melihat bagaimana akurasi yang paling tinggi gitu.
bagaimana akurasi harapan tinggi untuk diprediksinya. Nah, itu adalah goals-nya di M5. Tadi saya sebutkan kalau di M4 dia lebih cenderung beberapa peneliti itu membahas tentang hybrid methods. Tapi kalau di M5 dia sudah langsung membahas bagaimana akurasinya itu di antara metode-metodenya. Nah, jadi ini adalah summary dari pemenang di M5. Nah, karena lombanya adalah lomba si bapak ini, Spiros Makridakis. Jadi si Makridakis ini sudah membuat summary. Jadi intinya adalah di M5 ini dan beberapa tahun yang akan datang dari tahun 2019, 2020, 2021 sampai 2025. Nah, jadi biasanya di sini dia mengatakan bahwa kedepannya kan akan banyak sekali beberapa metode-metode yang bisa digunakan untuk machine learning. Dia mengatakan demikian. Dia mengatakan bahwa di sana peneliti-peneliti akan menggunakan banyak sekali variabel eksogen. Nah, ini triknya nih. Karena kan kalau kita berbicara tentang ARIMA kan ada turunannya. Ada ARIMAX X itu loh. Nah, X-nya itu kan sebenarnya tidak bisa kita kontrol. Ada varimax gitu. Nah, jadi X ini adalah variabel eksogennya atau G star X kalau Anda gunakan untuk space time. Nah, jadi sebenarnya si Makridakis ini menariknya, dia sudah mengira nih dari tahun 2021 sekarang mungkin sampai tahun 2000 ke depan mungkin paper-paper yang akan terbit banyaknya tentang gabungan tadi, eksogen tadi. Itu mungkin ada banyak yang gunakan dengan var X NN atau G star X NN gitu. Nah, jadi ada variabel eksogennya gitu yang bisa digunakan. Nah, biasanya dia sudah menjelaskan bahwa banyak sekali grouped atau correlated time series yang bisa digunakan. Maksudnya apa, Mas Rezi? Maksudnya adalah tadi yang saya sebutkan ketika kita menentukan luck yang optimal, di salah satu metode machine learning itu kita bisa gunakan namanya GMDH atau di group method data handling gitu. Nah, jadi dia mengelompokkan beberapa luck yang optimal, dia grupkan dan dia gunakan kelompoknya itulah untuk untuk dilatihkan itu. Nanti saya akan jelaskan salah satu paper saya. Nah, itu adalah salah satu turunan untuk di grouping di lucknya nanti. Nah, yang terakhir di time series M5 computation, dia mengatakan bagaimana series di display-nya untuk di intermittency-nya. Jadi dia melihat bagaimana series waktunya nanti ketika dia membandingkan antara series, misalnya kalau datanya data seasonal, series di luck-nya bagaimana, series di luck keduanya bagaimana gitu. Jadi lebih detail ke series-series di time series-nya nanti gitu. Jadi ini ada hal-hal yang diramalkan oleh Makridakis karena dia adalah bapaknya time series. Nah, jadi dia melihat bagaimana kecenderungannya nanti dari tahun 2021 sampai tahun 2026 itu. Nah, itu adalah menarik di time series. Nah, jadi ini saya sebutkan tadi ketika Anda menggunakan beberapa paper hybrid, dia hanya menggabungkan bagaimana dua metode. Nah, misalnya ARIMA dan NN atau VAR dengan NN atau Anda gunakan ARS dengan NN, itu adalah metode hybrid. Karena dia melatih dasar di ARIMA untuk dicerna oleh DNN. Nah, maka dibilang di hybrid itu. Nah, jadi adalah metode kalau gunakan metode hybrid sebenarnya nggak terlalu susah, ini mudah sekali karena dasarnya adalah dasar di ARIMA dan di ARIMA itulah dia melatihnya DNN gitu. Nah, jadi ini adalah beberapa metode-metode yang mungkin Anda bisa gunakan untuk tesis itu. Anda bisa gunakan exponential smoothing untuk di time series, Anda bisa gunakan untuk dekomposisi, ada trend analisis, ada ARIMA sama ARIMAX. Ini saya sebutkan tadi, ada XX yang tadi. Ada ARIMAX, ada ARTS atau GARTS X gitu, ada VAR X atau VARI X. Nah, ini adalah beberapa ketika dia by intervention di sana. Nah, di NN ini ada banyak sekali turunannya. Ada FFNN, ada RBFN. Nah, kebetulan skripsi saya adalah GRNN atau Generalized Regression Neural Network. Kalau Anda tertarik, nanti saya bisa kirim filenya. Nah, ada juga UNFIS, dia ada TIFF Neurofuzzy Inference System. Anda bisa gunakan ini. Dan juga ada beberapa metode-metode seperti MAR, ada Wavelet, ada SVR, ada fuzzy time series, ada quantity regressions, gitu. Ada autoregression sama ARIMAX juga. Ada juga quantity regression NN atau QRNN. Nah, sampai ke SSA atau stimulus spectrum analysis. Nah, ini biasanya untuk di calendar variation. Kalau Anda tertarik dengan di time series, kita bisa melihat bagaimana analisis dengan calendar variation. Biasanya itu digunakan untuk pertanian. Biasanya kalau dia meniru bagaimana petani-petani itu sebenarnya dia punya sense bagaimana untuk menanam padinya mereka gitu. Nah, sebenarnya stimulus spektrum ini adalah salah satu model ini didapatkan dari motivasi oleh para petani itu di spektrumnya.
Dan sampai terakhir ada namanya dengan DLN atau Deep Learning Neural Network itu. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang hybrid, karena kan dia menggabungkan dua metode ya. Anda bisa gunakan Winters dengan Arima dan seterusnya sampai ke Arimax dengan Amphix. Anda bisa gunakan juga Arimax dengan NN, Anda juga bisa gunakan dengan Arimax dengan SVR gitu. Kan kalau contoh di minggu SVM kan saya kasih SVR ya inputnya. Latihnya. Nah, sebenarnya itu adalah inputnya di Arima gitu. Nah, sebenarnya saya sudah jelaskan Anda tentang hybrid gitu. Jadi itu adalah salah satu metode hybrid di Arima SVR. Anda bisa gunakan itu juga. Nah, sampai ke Arimax Deep Learning gitu. Nah, ini tadi dijelaskan oleh Simakidakis. Simakidakis sebenarnya sudah mengira kalau nanti beberapa tahun dari sekarang banyak paper yang akan membahas tentang XX ini. Dari Arimax sampai ke GARS-X gitu untuk di deep learning gitu. Karena di inputnya kan dia exogen ya. Jadi itu kan adalah variabel di luar sebenarnya. Karena kita bisa mensimulasikan gitu. Nah, jadi menariknya di penelitian di Arabic Data ini karena kan datanya banyak sekali gitu. Nah, jadi si XX inilah yang kita bisa gunakan untuk menginputkan sebagai variabel exogen kita gitu. Bagaimana dia bisa dia bisa mengcover kelemahannya dia. Karena kan metode black box ya. Metode black box yang kita tidak bisa untuk reasoning, hanya berpatokan kepada akurasi, tapi si Simakidakis mengira itu bisa ditackle ketika kita menggunakan metode-metode turunan dari X ini. Karena akan ada banyak sekali variabel exogen di sana gitu. Nah, ini adalah salah satu tackle ketika kita ingin melakukan ingin mendapatkan reasoningnya ketika kita gunakan untuk NN gitu. Kita bisa gunakan model-model X. Nah, di sini ada namanya juga hybrid dekomposisi. Nah, biasanya digunakan untuk ketika menggunakan dengan beberapa turunannya, seperti dekomposisi di time series nanti, dan juga sampai ke singular spektrum gitu. Nah, saya nggak tahu diajarkan apa tidak, seharusnya iya. Seharusnya di time series itu diajarkan bagaimana mendekomposisi di beberapa lagnya gitu. Nah, itu Anda bisa gunakan untuk di Arima juga. Nah, juga bisa gunakan untuk DNN dan juga dengan FTS atau di fuzzy time series gitu. Nah, jadi di sini ada banyak sekali metode. Saya kasih contekan ke Anda, jadi Anda bisa gunakan untuk di penelitian gitu. Ini akan berimpact novelty yang cukup tinggi. Nah, jadi intinya adalah di M5 competition ini yang saya simpulkan ketika saya mengikuti kompetisinya, walaupun kalah nggak masalah. Nah, jadi yang pertama di sini ada namanya like DM gitu. Saya lupa pas menerangkan SG Boost ada yang nanya, Mas Rezi ada boost sama cat boost itu sama apa tidak? Sama semuanya. Itu hanya turunan di random forest. Itu turunan di apa namanya? Di boosting. Nah, itu dinamakan dengan like GBM itu di boosting. Itu ada SG boost, itu ada cat boost, itu juga ada boost. Nah, itu ada metode yang superior untuk digunakan untuk forecast itu. Itu bisa digunakan untuk di time series. Dan yang kedua, saya pelajari bahwa kalau untuk ketika nanti mengikuti di M6 gini, saya juga lagi belajar supaya paling enggak ya bisalah masuk ke top 10 lah kalau bisa. Nah, di M6 competition ini kita akan banyak sekali membahas tentang accuracy challenge gitu. Bagaimana ketika kita bisa melihat bagaimana uncertainty-nya. Jadi tentu di sana akan menggunakan banyak sekali machine learning methods untuk digabungkan. Contohnya apa? Contohnya, saya lagi belajar bagaimana mengkombinasikan dengan SVM dengan NN. Karena kan dasarnya kan berbeda base-nya itu. Jadi kita bisa melakukan komparasi hybrid itu, hybrid methods atau XXM. Jadi untuk digunakan beberapa metodologi. Nah, yang ketiga, saya mempelajari bahwa banyak sekali winners itu untuk digunakan untuk menggunakan LSTM itu. Nah, LSTM kan biasanya digunakan untuk di speech recognition atau di video yang saya jelaskan tadi. Nah, saya juga udah bikin paper satu tentang profit model. Facebook juga punya algoritma untuk di time series namanya profit model. Nah, itu bisa digunakan juga untuk mengganti atau mengcover beberapa residualnya ketika kita gunakan untuk sampling gitu. Nah, ketika nanti Anda lebih banyak akan belajar di time series, sebenarnya kan yang hal kita ukur ada residualnya juga ya. Nah, jadi kalau di LSTM, di RNN, kalau Anda masih ingat di slide yang tadi itu ada namanya memory gate itu. Ada forget gate, tuh ada memory gate. Nah, jadi kan dia akan mencerna bagaimana informasi yang ada ya. Nah, itu bisa digunakan juga untuk di time series. Yang keempat, saya juga belajar tentang namanya cross learning. Nah, jadi itu gunanya untuk apa, Mas Rezi? Gunanya untuk adalah di oversampling gitu. Nah, jadi saya lupa siapa di tugas SVM itu ada yang pakai di sampling juga gitu.
di SVM, saya lupa siapa. Nah, itu bisa digunakan juga ke oversampling atau di downsampling di SVM. Nah, itu adalah salah satu turunan di cross learning. Nah, itu bisa digunakan Anda ketika datanya huge, kalau datanya sampai 50.000 sampai ratusan variabel, itu salah satu hal yang cerdas digunakan adalah downscaling atau downsampling atau di oversampling itu di beberapa optimasi. Nah, yang kelima, saya juga mempelajari bahwa di situ juga ada namanya importance exogenous variable atau variabel yang tidak ada di sana gitu untuk improving accuracy. Makanya di Makridakis menjelaskan berulang kali kalau banyak sekali kemungkinan akan banyak penelitian di arah-arah eksogen. Ketika kita punya variabel 5.000, tapi kita memikirkan, oh bagaimana ya kalau ada variabel 5.001 gitu, variabel yang lain ketika kita masukkan, nah kita bisa simulasikan itu ke eksogen ya nanti itu. Jadi kita udah berpikir satu arah, beberapa arah ke depan gitu ketika kita punya variabel yang tadi gitu. Nah, yang keenam, saya mempelajari yang namanya juga importance juga akurat identifikasi ke mediannya. Mengapa harus median? Karena kalau di median itu adalah salah satu ukuran yang robust ketika kita punya data outlier. Nah, jadi kalau Anda punya sekian banyak data, Anda gunakan untuk min, itu bukan ukuran bukan ukuran yang cocok Anda gunakan untuk merefleksikan data Anda. Sebenarnya yang paling cocok adalah median. Karena median itu adalah ukuran statistik yang paling robust. Dia akan nggak terpengaruh sama error batas bawah dan juga error batas atas gitu. Nah, Anda bisa gunakan untuk median untuk melihat bagaimana karakteristik dari distribusi data Anda atau karakteristik dari data Anda gitu. Nah, Anda bisa gunakan untuk median untuk diinterpretasinya nanti. Yang ketujuh saya belajar bagaimana untuk melihat bagaimana CV strategis atau cross validation untuk di robustness dengan accuracy saya. Nah, tadi saya sebutkan tadi, banyak kan beberapa metode-metode yang bisa digunakan untuk menentukan bagaimana parameter optimum. Nah, bisa gunakan dengan cross validations atau grid search atau decay fault itu. Itu adalah beberapa turunannya ketika Anda mau mempelajari lebih detail lagi untuk menghandle accuracy atau menghandle atau mendapatkan beberapa parameter optimum gitu. Yang kedelapan saya mempelajari bahwa di sana ada namanya adjustment bias dari saya mungkin ketika saya meneliti, tentu saya tidak bisa mengcapture beberapa tren di sana gitu. Ketika saya melihat, saya tidak detail, oh bagaimana data ini ya, mungkin ada beberapa sub observasi ya mungkin di sana perlu treatment khusus gitu, perlu saya mungkin excludekan, mungkin di data itu di metode itu menganggap bahwa data itu homogen, ini sebenarnya tidak. Mungkin sebenarnya ada beberapa variasi di data itu yang tidak bisa tercapture oleh data, gitu. Karena mungkin agregat saya salah atau di agregat saya tidak benar gitu. Nah, jadi saya sadari mungkin kekeliruan saya di sana adalah agregatnya. Jadi agregat di variabel mungkin tidak cukup tidak cukup merefleksi dari apa yang saya gunakan gitu. Nah, ini adalah beberapa poin yang saya dapetin di mengikuti M5 competition kemarin. Nah, jadi remark-nya apa? Remark-nya adalah yang pertama, dalam statistik itu yang nggak ada namanya metode salah, metode benar gitu. Semua berguna. Cuman itu berguna bagaimana kita menggunakan itu masalah tersebut gitu. Ketika Anda mau mau nempelin paku ke dinding ya, Anda jangan gunakan gunting, Anda gunakan palu gitu. Nah, sama sepertinya konsep ketika Anda gunakan model, sama seperti memakai baju. Kalau Anda ingin ke mall ya Anda nggak usah pakai baju untuk ke pantai gitu. Nah, sama seperti itu. Jadi kita menentukan bagaimana model-model yang kita gunakan agar bisa memecahkan masalah sedemikian rupa gitu. Nah, jadi yang saya sangat inginkan adalah dari semua mahasiswa saya di FEB UI ini, saya pengen semuanya itu jadinya ke database itu, bukan ke ke method base. Karena mengapa? Karena kecenderungannya adalah ketika nanti ada masalah, Anda akan menggunakan metode-metode itu saja gitu. Beda kalau Anda sudah punya sense-nya, Anda pikir, oh enggak, ini enggak bisa nih gunakan pakai SVM. Oh enggak, ini enggak bisa nih gunakan untuk bias. Nah, saya pengen yang seperti itu gitu. Nah, jadi trennya sekarang ketika saya diminta dengan beberapa industri untuk mewawancarai fresh graduate untuk untuk terjun ke divisi data science, itu banyak sekali yang mereka lebih ke model base itu daripada ke database. Jadi sense-nya itu ketika melihat data itu belum tercover baik, itu bisa dapetin karena dua hal. Yang pertama, saya berpikir bahwa mungkin itu karena di dalam praktisnya dia berpapasan dengan data yang itu dan dia mendapatkan akurasi yang tinggi. Maka dia mikir, mungkin karena ini metodenya bagus, berarti ini aja digunain lah kalau ada masalah lain gitu. Nah, mungkin itu yang terjadi gitu. Yang
yang biasa digunakan. Atau yang kedua mungkin dia salah baca literasi atau yang lainnya, karena ya mau tidak mau ketika kita terjun ke data science, kalau Anda mau belajar dengan public policy, kan Anda butuh banyak stok ya alat-alat ini gitu. Anda perlu banyak opsi-opsi ini sebenarnya untuk memecahkan masalah Anda gitu. Kalau nanti data mentahnya perlu dihandle dengan baik gitu. Ketika banyak data missing values, ya Anda harus sembuhkan itu gitu. Kalau Anda tidak tahu dengan metode-metode imputasi, ya gimana Anda bisa gunakan untuk itu. Jadi Anda berpikiran bahwa kalau nanti datanya kosong, datanya jelek gitu, Anda nggak gunain itu, salah. Anda bisa gunakan untuk missing imputation-nya gitu. Nah, bagaimana Anda bisa tahu itu? Ya Anda harus memperbanyak tadi alat-alat ini. Jadi Anda harus mempelajari juga alat-alat yang lain, entah obeng, entah tang, entah palu, dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi remake-nya adalah yang saya jelaskan tadi, all models are wrong but some are useful, itu adalah dari George Box, dan juga no single tool is right for everything itu. Jadi kita butuh beberapa banyak tools untuk mendapatkan beberapa kali informasi yang banyak di sana gitu. Nah, itu adalah remark-nya di chapter ke-8. Sebentar, saya jelaskan dulu di beberapa papernya ya. Sebentar. Nah, ini salah satu paper saya, hybrid. Jadi gunakan dengan dasar VAR atau vector auto-regressions. Jadi saya latih dia dengan FFNN gitu. Tapi saya juga butuh dia algoritma genetik untuk memprediksi space-time polusi data. Jadi teknisnya di minggu depan ya. Saya jelasin ininya dulu, konseptualnya. Nah, jadi di sini saya sebutkan tadi. Di sini nanti Anda butuh banyak berapa input di lag nanti gitu. Ada, kalau saya gunakan antara lag 1, lag 2, lag 3 sampai lag 4. Atau ketika nanti datanya data seasonal atau data-data yang dia musiman, nanti beda lagi. Misalnya ada Y1 atau YT-7 atau YT-14 atau YT-8 gitu. Karena kan dia seasonal mingguan ya. Jadi setiap di time series ini dia butuh berbeda inputnya tuh. Jadi mengikuti banyak sekali input yang akan Anda gunakan tuh. Nah, jadi intinya adalah ketika nanti Anda gunakan beberapa teknik optimasi, kita butuh melatih ini GA ini atau metode-metode optimasi lain dari setiap F-nya tadi di sini. Kan ada F1 dan seterusnya itu. Jadi function-function di sini nanti akan dilatih di beberapa optimasi. Anda bisa ganti ke GA, Anda bisa ganti ke PSO dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebenarnya konsepnya mudah. Nah, jadi nanti Anda bisa ganti seperti ini. Jadi Anda bisa melatih dia berapa porsi. Nah, misalnya di sini saya gunakan 80-20, saya gunakan 70-30, 60-40 gitu. Nah, jadi nanti akan ada beberapa teknik-teknik untuk ukuran untuk membandingkan bagaimana root mean square error-nya, bagaimana MAE-nya, dan SMAP-nya gitu. Nah, biasanya root mean square error ini agak sedikit bias Anda gunakan karena dia akan mengikuti skala data Anda. Kalau data Anda nanti satuannya 10.000, ratusan ribu, nah dia akan bernilai demikian gitu. Jadi dia mengikuti ukuran data Anda. Karena data saya di sini ada data satuan, kan datanya belasan atau puluhan, itu kan ukuran hujan ya.
kan 20 mili, 30 mili gitu. Makanya root mean score-nya ada 13 gitu. Jadi akan sedikit trik ketika Anda gunakan root mean square error. Jadi saya sarankan Anda bisa gunakan ukuran SMAP gitu. Nah, jadi kalau SMAP ini atau MAP ini ketika dia lebih dekat ke 0%, mendekati ke 0, dia akan memberikan akurasi yang tinggi gitu. Jadi kita harapkan adalah nilai SMAP ini adalah SMAP-nya rendah gitu. Nah, jadi itu yang kita harapkan. Nah, jadi di dalam teknik DNN itu kita juga harus menghitung bagaimana time computing-nya. Nah, makanya saya juga hitung bagaimana elapsed time-nya ini. Berapa menit dia convergen gitu. Nah, Anda bisa lihat ketika saya gunakan di metode var NN DGA, dia butuh sampai 21, saya lupa satunya menit apa detik ini, 21 sekian lah untuk sampai dia convergen itu. Nah, beda ketika saya gunakan beberapa teknik yang dasar seperti var OLS atau var NN, dia cuma butuh sekian detik atau sekian menit tuh. Nah, ini adalah seninya ketika Anda gunakan NN. Mengapa? Karena kita butuh waktu banyak sampai dia konvergen iterasinya gitu. Jadi dia butuh banyak waktu sampai dia belajar, sampai dia konvergen, bila sama beberapa metode-metode yang lain. Nah, jadi sebenarnya saya buat ini sebenarnya tidak apple to apple gitu. Ya, saya bandingkan dia ke metode tradisional. Ya, tentu akan terlihat gap yang jauh. Nah, jadi penelitian selanjutnya, mungkin Anda bisa ganti ke dia gunakan var GRNN. Gitu. Anda bisa gunakan var deep learning. Jadi Anda bisa bandingkan mana metode yang memberikan waktu komputasi yang paling cepat tuh. Nah, karena riset saya adalah riset fast computing, jadi saya cenderung membuktikan bagaimana metode-metode itu untuk di fast computing. Nah, jadi yang kedua, isu yang paling banyak akan ada adalah seperti ini. Ketika dia tidak banyak mencakup bagaimana aktual sampai prediktifnya. Nah, Anda bisa lihat. Sebenarnya di metode-metode yang saya gunakan, nah sebenarnya ini sudah mencakup banyak gitu. Sebenarnya sih metode ini juga bisa mengcover informasinya. Karena data aktualnya seperti ini di garis merah ini. Nah, ini adalah metode saya gitu. Nah, jadi metode saya ini bisa membaca kalau di sini ada cukup tren-tren naik walaupun tidak banyak gitu. Nah, ini adalah tantangannya. Tantangannya adalah ketika kita mempunyai data-data yang mungkin tidak terlalu banyak mungkin terlalu heterogen gitu, bukan homogen. Nah, mungkin akan susah ketika kita membandingkan antara aktual sama prediknya gitu. Nah, tapi dari data saya ini, dari metode saya ini bisa dilihat paling tidak sangat cocok digunakan gitu. Karena kan dia bisa mengcover walaupun tidak detail ya sampai ke bawah gitu. Nah, dia bisa tahu kalau ini ada data terendah walaupun dia tidak banyak gitu. Nah, itu adalah salah satu yang baik bisa digunakan untuk di time series. Nah, berbedanya nanti kalau nanti Anda dapat di model-model yang lain, misalnya di data aktual kita ke atas nih tinggi, tapi dia malah ngepredik ke bawah. Nah, itu salah gitu. Jadi kalau dia masih bisa ngikutin kalau dia ada tren, ya itu masih oke lah untuk Anda gunakan untuk di peramalan. Nah, itu adalah paradigmanya ketika menggunakan metode-metode NN. Nah, seperti ini. Nah, misalnya di sini kan ada turunan yang jauh ya. Nah, dia bisa menangkap informasi itu. Nah, ini cukup bagus itu. Ya, masalahnya adalah kalau dia ngomong ke atas tapi kita nggak prediksi ke bawah. Nah, itu yang sesat itu. Nah, itu mungkin metodenya tidak cukup baik untuk dilakukan peramalan itu. Nah, ini adalah seninya ketika menggunakan DNN. Anda bisa membandingkan bagaimana akurasinya, Anda bisa membandingkan bagaimana testing sama trainingnya gitu. Dan juga Anda bisa membandingkan hal yang lain. Sebentar, saya kasih tahu yang lain juga. Sebentar. Oke, bisa. Yang kedua, di paper yang lainnya, yang berjudul dengan Hybrid VAR and PSO, nah di sini hal yang paling penting adalah menginput lag-nya tadi. Nah, itu dapatnya dari mana Mas Rezi? Dari sini, dari PACF. Nah, ini kan ada garis ini ya, garis garis linear ini yang biru-biru ini. Nah, jadi kalau di data kita akan dapat seperti ini, nah berarti ini adalah lag 1. Lag 1, nah ini kan hampir-hampir tipis. Nah, Anda sebenarnya nggak boleh gunakan ini lagnya, karena dia nggak melewati garis linear ini. Jadi Anda bisa gunakan lag 1, 2, 3, 4. Anda bisa gunakan lag 1 sama lag 4 gitu untuk di inputnya. Nah, jadi di lag-lag tadilah yang kita bisa gunakan untuk menginputnya di NN tadi. Jadi kita bisa latih dia ke var 1 dan juga var 4 itu. AR1 dengan AR4. Karena di sini kan lag yang keluar ada lag 4 gitu. Nah, nanti kalau Anda gunakan di PACF tapi dia seasonal kayak 1, 7, 14 ya, berarti dia harus gunakan dengan seasonal di time series untuk di NN. Nah, jadi dapat nilai inputnya tadi kalau di time series ya dari nilai PACF ini. Jadi kita butuh inputnya dari PACF-nya, dari lag 1 kah atau dari lag 4 kah gitu.
Nah, ini sama saya sampaikan tadi, karena saya memikirkan bahwa mungkin kalau lak 4 mungkin terlalu kompleks ya, walaupun di sini 2, walaupun nggak terlalu signifikan ya bisalah kita gunakan. Maka saya gunakan lak 1 sama lak 2. Jadi saya bisa gunakan, karena saya berpikir karena dia nonlinear, kan saya nggak bisa, saya kan nggak mungkin agak susah ketika saya gunakan sampai dia 3 hidden layer. Maka saya gunakan dia sampai 5 gitu. Saya coba satu-satu. Jadi kita bisa lihat bagaimana lak 1 terhadap Z1, lak 1 sampai ke Z5 dan juga seterusnya gitu. Karena di sini adalah satunya adalah biasnya. Nanti bisa digunakan. Nah, jadi inputan di sini di hidden layer ini juga menentukan bagaimana inputan berapa banyak variabel Anda gunakan gitu. Nah, jadi ketika nanti Anda gunakan Y1 T1, Y1 T-2, mungkin nanti Anda gunakan 3, ya nggak masalah, mungkin hasilnya nggak bagus. Nah, tapi saya sudah latih berulang kali, ternyata yang bagus itu adalah ketika dia punya 5 hidden layer gitu. Nah, jadi Anda yang bisa gunakan adalah menentukan 5 hidden layer. Tahu dari mana? Karena setiap nanti Anda running, Anda bisa melihat bagaimana memprediksi antara target sama prediknya. Nah, Anda bisa lihat nih, walaupun dia tidak cukup baik, ya, tapi oke lah. Nah, ini coba Anda lihat ini. Nah, ini kan seharusnya kan dia kan targetnya kan seharusnya turun ke bawah ya. Tapi dia salah, dia malah mikir tuh ke atas itu. Nah, sebenarnya ini keliru. Nah, jadi ketika kita berbicara dengan non-linear time series, sebenarnya agak sedikit tricky. Nah, Anda lihat lagi seperti ini. Ini seharusnya dia ke atas nih, dia malah ke bawah gitu. Nah, ini adalah mungkin, ini sama ya. Nah, jadi mungkin ini adalah dia tidak cukup cukup oke lah digunakan untuk di pramalan gitu, karena dia tidak bisa mencerna masalahnya dengan tepat itu. Nah, itu adalah sense-nya ketika kita gunakan NN. Jadi yang bisa Anda gunakan apa? Sebenarnya yang paling berpengaruh di sini adalah bagaimana menentukan laknya. Ini sangat berpengaruh gitu, menentukan laknya. Yang kedua, nanti Anda dapatin beberapa banyak bobotnya optimal. Nah, nanti akan ada namanya WB1, WB1N, karena kan ini mengikuti berapa banyak N kita ya, berapa banyak di hidden layer-nya. Nah, jadi tantangan kita adalah dapatnya bobot ini. Nah, dapatnya dari mana sesi biar optimum? Maka saya sampaikan tadi, bobot ini Anda bisa dapetin optimum ketika Anda latih ke optimasi yang lain. Anda bisa ganti ke PSO, Anda bisa ganti ke algoritma genetik, atau ke algoritma yang lain gitu. Karena berbeda optimasi akan mendapatkan berbeda pembobotan, akan dapat berbeda sekali akurasinya gitu. Jadi tantangannya adalah yang pertama menentukan inputnya optimal, yang kedua adalah menentukan arsitekturnya, yang ketiga adalah hidden layer-nya. Anda bagaimana menentukan hidden layer-nya. Yang keempat adalah fungsi aktivasinya. Setiap fungsi aktivasi akan memberikan hal yang berbeda gitu. Nah, itu adalah sense-nya ketika nanti menggunakan dengan NN atau di neural network. Alhamdulillah. Itu dulu, ada pertanyaan? Mas, ya, saya masih bingung sih Mas. Yang tadi kan ada hidden layer sama recurrent layer. Nah, hidden layer itu sebenarnya didapatnya dari mana sih Mas? Saya nggak mengerti situ. Dapatnya dari mana? Iya, hidden layer itu dapatnya dari mana? Kalau input sama output kan insya Allah paham sih. Apakah hidden layer itu kayak hasil sementara? Enggak. Ini hidden layer ini berapa banyak informasi yang bisa kita proses? Kayak di PC itu loh. Masih nggak di PC? Di principal komponen. Ada PC1, PC lain-lain. Nah, jadi setiap fungsi ini atau setiap PC ini dia mengcover informasi yang ada di sini. Jadi kita butuh ini untuk mengcover informasinya. Jadi gampangnya adalah kalau dia ada masalah X1 sampai X4, nah sebenarnya di sini ini udah mengcover informasi yang ada di sini nih. Gitu. Jadi kita butuh hidden layer ini untuk dilatihkan. Nangkep nggak? Jadi kan the way dia dapat output ini kan kita butuh variabel nih X1 sampai X4 untuk meramal Y. Nah, jadi kita dapatkan itu adalah ketika kita bisa nge-processing informasi di sini. Jadi intinya adalah di sini, di F ini dia mengcover informasi yang ada di sini. Nah, jadi di sini ada F3, jadi di sini mengasumsikan bahwa setiap F ini ada informasi di sini gitu. Paham nggak? Itu maka yang memproses itu mesinnya gitu Mas, atau kita sendiri yang menentukan? Yang menentukan hidden layer-nya ini berapa banyak? Ya, si hidden layer-nya itu sendiri setiap node-nya itu. Ini kita bisa nentuin sendiri. Kita bisa nentuin berapa banyak nodes. Nah, tapi kalau nanti Anda gunain satu nodes cuma satu,
ya mungkin iterasinya lambat nanti. Ini ada 4 kok yang diolah satu gitu, satu hidden layer. Yang susah dia. Gimana dia mau mencari informasi itu? Nah, makanya dia butuh banyak hidden layer gitu. Kalian menyesuaikan juga kalau nanti datanya ada ribuan, ya mungkin kalau Anda gunakan ribuan yang saya jelaskan tadi, mungkin susah karena nanti akan lambat atau komputasinya mungkin nggak konvergen gitu. Nah, jadi untuk hidden layer-nya juga sebenarnya tergantung kita sense-nya bagaimana gitu. Oke. Nangkep kan ya? Nanti latihan deh di minggu depan, nanti saya ajarkan. Jadi yang susah itu sebenarnya untuk hidden layer yang ini. Nah, logikanya kan sebenarnya sampai 3 tuh nggak masalah sebenarnya, sampai Z3. Nah, tapi saya coba-coba kan data saya nonlinear gitu. Ini sampai 5 hidden aja itu masih nggak becus nih model untuk belajar itu. Nah, jadi apa namanya khawatirnya adalah semakin banyak hidden ini kadang berguna atau tidaknya tergantung gitu. Kita bisa melihat bagaimana testing sama trainingnya. Kalau dilihat seperti ini, kalau masih oke lah, ini udahlah cukuplah seperti itu gitu. Jadi ini mungkin bisa ditambahkan lagi sampai berapa banyak ya, hidden layer itu. Karena dia menangkap informasi ini mungkin nggak optimal. Karena kenapa? Karena di inputnya. Sini kan saya gunakan tadi kan Y1 sama Y2 gitu. Seharusnya sini kan Y5. Nah, itu mungkin bermasalah di sana gitu. Nah, mengapa saya nggak mau masuk ke Y5? Ya mungkin kalau saya gunakan Y5 mungkin akan sedikit lebih rumit lagi modelnya gitu. Baik lagi ke pemodelan, baik lagi ke sense ke pemodelan. Kalau di dasar pemodelan kan ada 2 pandangan. Yang pertama ada namanya parsimoni. Parsimoni itu apa? Kalau Anda masih ingat kuis yang awal-awal di data science kan saya membandingkan ya. Kalau si A punya sekian akurasi, sekian banyak variabel, dia akan memilih kemana. Nah, sebenarnya kalau di parsimoni itu ketika dia mempunyai dia punya banyak variabel dan banyak sekali akurasi yang tinggi. Nah, tapi modelnya adalah model sederhana gitu. Karena kan kalau parsimoni kita mau melihat bagaimana model itu bisa kita terapkan. Nah, khawatirnya adalah kalau kita mengcover masalah yang terlalu dinamis, walaupun akurasi ya beda tipis ya so-so, ya buat apa? Nah, itu adalah beberapa sense sebenarnya oleh peneliti. Ada mungkin orang peneliti yang lain yang saklek, saya mau dia sekian persen akurasi walaupun dia kompleks. Ya it's okay gitu. Itu terserah dia. Tuh. Mungkin kalau saya lebih bercenderung kepada ya nggak apa-apa lah beda 1%, 2%, tapi nggak terlalu kompleks model yang saya gunain gitu. Jadi bisa langsung diaplikasikan. Nah, itu mungkin beberapa pandangan aja, Farah. Nangkep kan ya? Masih mencoba. Nah, apa? Yang lain ada pertanyaan? Masih izin tanya. Silakan, Glenn. Untuk hidden layer itu berarti boleh lebih banyak daripada inputnya ya? Boleh. Tapi biasanya bahkan Sama banyak satu lagi, Mas. apa? Ini kayaknya ya. Gimana? Iya, Mas. Lanjut dulu, Mas. Oh, enggak, biasanya pengalaman saya yang olah ini kan datanya non-linear ya. Nah, biasanya butuh 2 kali lipat dari jumlah variabelnya. Biasanya kalau saya cek dulu di time series, di plot time series kan ada trend misalnya. Nah, kalau saya kan kebentuk tuh sense-nya, saya mikir, oh ini nggak cukup nih 3 hidden layer. Nah, biasanya saya gunain yang saya gunain di sense saya, 2 kali lipatnya. Kalau 2 variabel, berarti dia perlu 4 hidden layer. Kalau dia 6 variabel, berarti dia 12 hidden layer. Sebenarnya itu nggak ada di paper, itu cuma sense-nya aja tuh. Nah, biasa saya triknya itu pakai itu. Tapi cek dulu datanya linear apa enggak. Thank you, Mas. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Mas, tanya Mas. Silakan Mas Faisal. Tadi kan di bagian chart NN ada berbagai macam jenis ya. Ada yang paling sederhana perseptron, terus FF, DRF, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya Mas, kapan kita bisa tahu kita mau pakai yang mana? Misal kita ada case data itu data-data clustering gitu. Saya mau pakai NN nih, ini pakai NN yang mana nih? Mau pakai NN perseptron atau FF atau yang mana? Terus misal ntar ada case datanya data klasifikasi atau regresi itu bisa tahunya kita pakai NN jenis yang mana itu seperti apa, Mas? Kalau sense-nya dari mana? Dari mana ya? Sebenarnya arsitekturnya itu sama aja, Bro. Beda cuma diffuse nativasi sebenarnya. Kok, Bro, Mas?
Sebentar, saya kasih tunjuk paper saya. Sebentar. Ya. Itu di paper mana? Oke. Jelek sekali. Oke. Jadi sebenarnya kalau ditanya itu dari mana, sebenarnya setiap NN itu bisa digunakan setiap jenis masalah. Bedanya kan cuma bagaimana fungsi aktivasinya. Nah, ini saya sebutkan tadi kalau bisa digunakan di LSTM atau di RNN. Nah, ini biasanya kan digunakan untuk di data-data apa namanya video atau data-data apa namanya data-data image gitu. Sama seperti tadi SVM. SVM itu dasarnya kan dia diklasifikasi, tapi dia dirubah dia beberapa fungsi dia jadi bisa gunakan untuk diregresi. Nah, jadi sebenarnya semua metode itu sama biasanya, Mas. Jadi bisa kita gunakan. Kita bisa gantikan dia ke berapa kali, berapa banyak di functionnya nanti di activation function. Nah, biasanya di sini. Di sini sebenarnya ini adalah fungsinya ketika dia gunakan untuk apa namanya? Untuk di video. Nah, kalau di video itu kan dia pixel-pixel ya. Nah, jadi sini saya bisa gantikan dia HTML1 ini. Ini adalah log-nya. Nah, jadi saya bisa menggantikan dia the way model ini bisa digunakan untuk analisis. Kalau model ini bisa untuk video, dia kan ke pixel-pixel-pixel. Nah, jadi saya bisa mengganti idenya itu ke log-nya. Nah, jadi tinggal diganti aja beberapa fungsi yang bisa Anda ganti di sana nanti. Jadi intinya adalah setiap metode NN itu bisa digunakan untuk data-data yang lain gitu. Nah, jadi jangan salah kaprah kalau LSTM hanya digunakan untuk A, tapi tidak bisa untuk gunakan untuk B. Enggak, itu bisa kita gunakan kok, asalkan kita tahu bagian atau celah mana yang bisa kita rubah. Nah, itu seninya. Nah, Oke, tapi Mas. dasarnya ketika nanti pemodelan itu di fungsi aktivasinya. Jadi kalau gunakan untuk di apa namanya klasifikasi, gunakan sigmoid itu nggak boleh digunakan linear. Karena tadi kan kalau belajar kalkulus, kalau apa namanya odd ratio di logistik itu kan dari 0 sampai 1. Makanya kan dia lebih cocok untuk di sigmoid gitu dibandingkan linear. Kalau linear kan dia tegak lurus ya. Karena dia mau gimana pun dia nggak bakal konvergen. Karena dia menganggap itu adalah tegak lurus. Gitu. Cara berpikirnya. Oke, Mas. Artinya sebenarnya kita bisa berarti lebih ke kita bisa melakukan komparasi pemilihan model terbaik ya. Misal satu case kita trial juga pakai perceptron, kita coba juga pakai FF, nanti dilihat mana akurasi yang paling tinggi itu yang dipilih. Seperti itu kah, Mas? Benar. Oke. Ya, noted Mas Resi, terima kasih. Saya lihat wajah-wajah yang bingung ini. Saya masuk berdosa malam-malam. Ini nyaman apa? Ya, ada pertanyaan? Mau nanya. Silakan, Natasha. Natasha, ya. Kalau yang aku pahamin si neural network itu dia kan banyak nodes ke banyak subnodes gitu. Modelnya kayak SNE nggak sih, Mas? Apa enggak ya? Enggak gitu ya. SNE itu kepanjangan dari apa ya? Social network analysis. Ya, jadi tepat kayak sekali. dari satu hub ke Betul. benar. Benar. Ya, itu sama konsepnya. Itu kalau untuk di text mining ya. Nah, itu turunannya ke SNE. Iya. SNE network. Iya. Cuman kalau ini tuh dia mirroring gitu ya. Maksudnya ya, kayak betul. Oke. Ya wes. Oke, Mas, makasih. Sama sebentar, saya kasih unjuk juga punya Pak siapa? Ismail. Sebentar. Ini dia. Nah, ini yang tadi yang Mbak Natasha maksud. Nanti sama seperti ini dia. Jadi dia bisa melihat bagaimana hubungan antara satu nodes ke nodes yang lain. Nah, itu sama apa namanya konsepnya sama dasarnya ke SNE atau di social network analysis. Gitu. Di counting gitu kan, Mas, maksudnya kayak satu. Ya, benar. Jadi, betul. Setiap ini adalah ada bobot-bobotnya juga.
Begitu. Alright. Oke, bila ada pertanyaan, Mas nanya dong Mas. silakan Mas Radian. Mas apa menyambung pertanyaan Mas Faisal tadi. Jadi kan NN tadi kan banyak tuh macamnya. Kalau sebagai orang awam nih yang baru kenal itu mulainya dari yang pertama itu Mas secara berurutan atau memang pemetaannya memang sudah terstruktur dari yang sederhana sampai yang tersulit Mas? Ya, itu tadi terstruktur dari paling mudah sampai paling susah, Mas. Saya ulang lagi ya. Salah. Nah, biasanya itu paling mudah di sini, perseptron. Nah, biasa nanti nggak paling mudah juga sih. Nah, biasa di sini dia urutan ke sini nih, dari P ke D5NN. Nah, tapi kalau kita butuh banyak memori, nah dia dari RNN ke GRU tadi. Dari RNN ada STM sama GRU. Nah, tapi di sini kalau nanti gunakan ke autoencoder atau variational approximation di beda optimasi dia ya. Nah, dia bisa pakai ini autoencoder sampai ke sparse ini. Jadi dia lihatnya dari kiri ke kanan ya, bukan dari sini ke sini gitu. Ini ada beda cara dia mengolah informasi. Jadi RNN dengan FFNN itu berbeda. Di RNN ini dia butuh memori gitu. Mana paper saya tadi? Tutup. Nah, kalau di baca nggak di sini sebentar. Gambarnya nggak ada. Nih. Nah, jadi kalau dia di RNN, dia butuh ini, get-nya, Mas. Jadi di sini kan ada beberapa kali input ya, ada XT, nanti Anda input, ada XTM1. Nah, jadi dia ada beberapa kali banyak get ini. Dia bisa tutup, bisa buka. Jadi intinya gini, dia punya masalah. Nah, dia metode ini dia terserah dia mau ngelupain apa enggak gitu. Kalau dia merasa masalah itu berarti untuk dia bisa lupakan. Kalau dia merasa masalah itu menyusahkan untuk dia bisa mengingat itu juga gitu. Nah, jadi ini beda-beda cara atau beda the way dia mencerna aja informasinya. Nah, kalau di LSTM atau di RNN sama di GRU, nah kadang dia menghapus beberapa informasi atau dia meng-keep informasi itu sampai dapat data yang mengolah yang baru gitu. Nah, berbeda dengan yang tadi kalau di turunan di di FFNN sama lain-lain. Nah, di sini dia tidak peduli dengan memori. Dia hanya mengolah aja gitu dari apa yang dicerna sama dia gitu. Nah, tapi kalau di Recurrent dia memori, dia mengingat gitu. Jadi benar-benar diingat dia betul apa yang ada di sini. Nah, makanya di sini tuh lebih cocok ke data-data image, Mas. Atau data-data video. Mengapa? Karena setiap detail pixel itu beda ada angka-angka biner-binernya itu yang berbeda gitu. Nah, jadi dia harus mengingat itu gitu agar lebih detail lagi gitu. Nah, sebenarnya kalau gunakan untuk di FFNN nggak bisa. Di FFNN dia nggak mengingat itu. Nah, itu hanya beda-beda metode aja dia memproses informasi. Gitu yang saya pelajarin. Nah, Kak Mas Redin. Tapi di sini nggak ada kan ya tesisnya pakai NN? Ada nggak? Kalau ada, saya dengan senang hati akan jadi pengujinya nanti. Saya request langsung ke bos. Nggak ada kan? Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan, saya bingung nih, ngerti nggak? Nggak ngerti. Aduh, susah sekali ini, gimana dong? Kalau nggak ada pertanyaan, di EMA saya udah upload PR. Nah, itu ada tugasnya. Ntar saya buka EMAS lagi. Ini mata kuliah data science. Nah, ini di sini ada tugas. Tugasnya gampang karena saya perlu mengoreksi atau mendapat nilai individu. Jadi cuma bikin esai aja ya, saya nggak suruh hitung. Nah, jadi bisa Anda bikin esai dengan Anda bahas bagaimana penerapan data science untuk kebijakan SDGs gitu. Nah, Anda bisa membahas bagaimana penerapannya,
atau tantangannya, atau pengembangannya, atau riset ke depannya gitu. Jadi Anda bisa gunakan beberapa topik SDGs dari mungkin poin pertama tentang no poverty sampai ke poin 17 dia namanya kolaborasi gitu. Jadi mungkin Anda bisa gunakan untuk mungkin membahas tentang gender, atau Anda membahas tentang kelaparan tuh, Anda membahas tentang ekonomi yang lain. Nah, mudah kan. Jadi Anda bisa menulis 2.500 kata minimal bagaimana penerapan data science gitu. Lebih bebas data science. Anda bisa gunakan Anda mau bahas tentang PCA boleh, Anda gunakan dengan SVM boleh gitu. Ini cuma esai gitu. Kalau Anda mau mengolah ya nggak apa-apa gitu. Jadi esai juga bisa berupa opini, nggak masalah. Nah, jadi nanti akan saya cek di Turnitin. Jadi kalau di sini lebih dari 15%, berarti saya akan menganggap bahwa Anda tidak mengumpulkan tugas gitu. Jadi saya akan melihat bagaimana ide dan orisinalnya, bagaimana kedalaman topik Anda bahas, dan juga bagaimana problem solving-nya gitu. Dan juga bagaimana penyelesaian masalahnya. Nah, jadi Anda bisa kerjakan, bisa selesaikan sebelum hari Kamis, sebelum jam 12 siang, gitu. Jadi minimal 2.500 kata esai. Mas mau nanya, itu penyelesaian masalahnya tuh penyelesaian masalah dari isu yang kita angkat terkait dengan SDGs-nya atau terkait dengan penggunaan data science-nya, Mas? Terserah, nggak ada batasan kok. Mau gimana ya terserah, nggak masalah. Oke, kasih Ya, Mas. mungkin nanti ngebahas tentang mungkin Anda menggunakan untuk peramalan A. Nah, kan perlu mungkin Anda bisa mencocokkan dengan beberapa permen di kementerian atau gimana kira-kira possible apa enggak itu dilakukan. Oke, Gitu. baik Mas. Terima kasih Mas. Ada pertanyaan? Mas, mungkin untuk gambaran UAS nanti apakah jadi ya final project per kelompok itu? Iya, jadi nggak ya? Saya juga bingung ini gimana dong. Bentar saya matikan dulu.